Bab 181, Undangan Kecantikan 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, temperamen dapat diubah sesuka hati. Jika si Aoyu menyaksikannya, dia tidak akan pernah mempercayainya. Dua tuan dan pelayan, Lian Yuxiang dan Ruyan, dapat disebut penyihir yang selalu berubah. Tidak terlalu sulit untuk mengubah wajah Anda, jadi ada kutukan aneh. Ada beberapa teknik tata rias yang bagus yang tersedia, tetapi temperamen tidak dapat diubah. Seorang master sejati sering melihat kekurangan temperamen seseorang, tetapi mereka dapat mengubah temperamen Anda dan sepenuhnya menutupi kekurangan apapun. Apakah Xie Zhao tidak mau bersekutu dengan Yuxiang karena kekuatan Yuxiang terlalu lemah? Lian Yuxiang berkata dengan hujan, penuh amarah. Xie Aoyu berkata, kerjasama itu mungkin, tetapi saya tidak dapat memobilisasi kekuatan teman-teman saya hanya akan menggunakan kekuatan saya sendiri, tetapi saya tampaknya tidak layak untuk aliansi Nona Yuxiang. Jangan, Lian Yuxiang berkata lebih tegas. Oh, Xie Aoyu harus melihat apa yang dikatakan penyihir itu. Pertama, Shao Xie sudah diakui sebagai generasi muda paling menjanjikan di daratan. Anda memiliki masa depan yang cerah. Mata Lian Yuxiang yang bersinar panas. Mungkin itu perasaan. Perasaan Xie Zhao bagiku tampaknya telah menjadi legenda kaisar perang, itu mungkin. Yah, Rao Xie Aoyu begitu tenang dan begitu pula detak jantung Lian Yuxiang. Tentu saja, detak jantung ini tidak menggairahkan, tetapi mengejutkan. Menjadi seorang kaisar, ini adalah kekuatan yang dapat dicapai oleh seseorang dengan panci ajaib 3 warna, dan dia kebetulan memiliki panci ajaib 3 warna. Mengingat apa yang dikatakan Lian Yuxiang tadi, Xie Aoyu menemukan bahwa jaringan intelijen yang dikendalikan oleh Lian Yuxiang tampaknya agak keterlaluan. Bagaimana dengan yang kedua? Xie Aoyu kembali tenang, bermain dengan kaca zamrud. Lian Yuxiang berkata, aku punya dua rencana untuk berurusan dengan gereja teratai hitam. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan yang cukup untuk pengepungan. Ini jelas tidak realistis. Xie Zhao tidak mau menggunakan kekuatan teman-temanmu, jadi dia hanya bisa menggunakannya. Rencana kedua akan datang, dan rencana ini membutuhkan Xie Zhao untuk membantuku menyelesaikan satu hal. Apa itu? Kata Xie Aoyu. Saya mempraktikkan berbagai keinginan spiritual. Keajaiban semacam ini tidak hanya dapat mengubah temperamen, tetapi jika saya mendapatkan hal lain, saya juga dapat mengubah penampilan saya dan menjadi orang lain sepenuhnya, jadi saya dapat mencampurnya dengan sekte teratai hitam. Musuhnya adalah Yu Yaji, kata Lian Yuxiang. Yu Yaji tampaknya adalah jimat agung dari gereja teratai hitam. Dikabarkan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat atas tingkat Raja Surgawi, dan bahkan mungkin menerobos untuk menjadi master tingkat 10 raja. Apakah Anda pikir Anda dapat membunuhnya jika Anda bercampur? Xie Aoyu menduga. Sambil tersenyum sedih, Lian Yuxiang berkata, inilah tujuanku memintamu untuk membantuku mendapatkan benda itu. Hanya dengan mendapatkannya, tidak hanya akan membantuku mengubah penampilanku, tetapi juga membuatku dan Yu Yaji bersama. Dia menatap Xie Aoyu, aku berkata bahwa aku akan memberikan segalanya untuk membalas dendam. Melihat ekspresi sedih Lian Yuxiang, Xie Aoyu hampir ingin berjanji padanya untuk menggunakan kekuatan Xian, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat gugusan bunga yang indah itu. Sedikit rasa dingin datang dari lehernya. Dari liontin bulan sabit yang tergantung di lehernya, kepala Xie Aoyu yang gelisah menjadi tenang dengan cepat, dan seluruh orang itu menjadi tenang. Dia mendesah bahwa Monfal layak mendapatkan pedang surgawi tertinggi, dan dia masih memiliki kemampuan ini. Aku tidak tahu apa yang begitu mampu, dan aku masih perlu membantumu mendapatkannya. Xie Aoyu memunggungi Lian Yuxiang, menghadapi wanita ini yang dapat mengubah temperamennya kapan saja, dia benar-benar tidak yakin bahwa dia dapat menjaga pikirannya tetap tenang. Itu adalah mutiara roh api langit, kata Lian Yuxiang. Xie Aoyu berkata, apa itu? Kedengarannya seperti benda api. Dengan lembut memutar Jiao untuk menghadap Xie Aoyu lagi, Lian Yuxiang berkata, itu adalah manik-manik dengan atribut api, tetapi terbentuk oleh api yang dihasilkan setelah jatuhnya Jiutian Thunder, jadi itu disebut Skyfire Spirit Bat. Begitulah masalahnya. Xie Aoyu mengangguk, dan kemudian secara tidak sengaja bertanya, barang seperti itu seharusnya menjadi benda tunggal. Mengapa saya harus mengambilnya? Sepertinya harus ada beberapa master di sekitar Nona Yuxiang. Xie Zhao tidak tahu. Skyfire Lingzu berada di posisi yang sangat istimewa.
Hanya orang-orang berbakat dengan atribut ganda Thunderwood yang bisa masuk ke sana. Jawab Lian Yuxiang. Xiaoyu tertawa, apakah tidak akan ada orang dengan atribut ganda Thunderwood selain Nona Yuxiang? Melihat Xiaoyu dengan aneh untuk beberapa saat, Lian Yuxiang berkata, tidakkah Xiao tahu bahwa hanya kamu di seluruh benua yang memiliki atribut ganda Thunderwood? Atribut guntur dan atribut kayu tidak dapat berada pada orang yang sama, itu akan menyebabkan pengekangan atribut membuatnya tidak mungkin untuk menumbuhkan dendam. Apakah ini terjadi? Xiaoyu terkejut. Dia dulunya bermasalah selama hampir 10 tahun, tetapi ayahnya Xiegan berlari di seluruh daratan dan tidak menemukan solusi. Bahkan Xian tidak tahu bahwa Leimu tidak mungkin menjadi tubuh yang sama. Lian Yuxiang berkata, ya, ini yang kulihat di sebuah buku. Atribut ganda Thunderwood tidak dapat berada pada orang yang sama. Xie Zhao adalah pengecualian, dan itu juga menghancurkan badai petir rekan-rekan Leimu yang tidak dapat menumbuhkan semangat dendam. Selama lebih dari 10 tahun, aku tidak dapat memikirkan alasan mengapa aku tidak dapat menumbuhkan dendamku. Hati Xiaoyu terasa sebentar, oke, aku bisa mendapatkan manik roh api langit untuk Nona Yuxiang, tapi aku tetap berharap Nona Yuxiang tidak akan menggunakan cara balas dendam yang ekstrim ini. Xie Zhao peduli dengan orang lain, aku sangat senang. Lian Yuxiang dapat digambarkan sebagai penyihir yang selalu berubah, memperlihatkan senyum manis yang menghangatkan hati dari seorang gadis yang polos. Xiaoyu tersenyum. Dia memikirkan hal lain. Jika iblis kecil Qin Yuyi bertabrakan dengan penyihir yang berubah, Lian Yuxiang, diperkirakan akan sangat menarik, di mana saya bisa mendapatkan manik roh api langit. Sekarang ruang lingkup Tianhuo Lingzu baru saja ditentukan. Tempat spesifiknya belum ditemukan. Setelah saya menemukannya, saya akan memberitahu Xie Zhao. Lian Yuxiang berkata, Xie Zhao memperoleh Tianhuo Lingzu untuk Yuxiang. Yuxiang akan memilikinya. Laporan tebal. Xiaoyu kemudian pergi. Melihat bagian belakang kepergian Xiaoyu, temperamen Lian Yuxiang berubah lagi dan lagi, seperti wanita yang anggun dan mewah. Ruyan juga keluar dari kegelapan. Nona, dia tampaknya tidak terganggu oleh berbagai keinginan. Wajah Ruyan tampak aneh, keinginan dari hasrat adalah pesona terbaik. Masuk akal jika dengan pikirannya, mustahil untuk menolak masa lalu. Apakah karena dia tinggal bersama Mei Zizi dalam waktu yang lama sehingga membuatnya memiliki kekebalan tertentu? Itu mungkin. Lian Yuxiang mengambil gelas anggur hijau Zamrud Baihualu yang diminum Xiaoyu, dan berkata sambil tersenyum, Rao adalah pikirannya yang tangguh, tetapi dia juga akan dikalahkan oleh Nona Rock Delima. Itu bukan hanya teknik kecil yang mengubah temperamen dan penampilan. Ruyan terkejut, dia meminum sabun bunga milik wanita itu. Menyingkirkan gelas anggur, Lian Yuxiang berkata, dia hanya khawatir aku meracuni anggur, tetapi dia tidak tahu bahwa keajaiban hasrat magis dapat bekerja melalui bunga-bunga yang kubuat. Dalam hal ini, apapun yang kita lakukan, bahkan jika ada banyak kekurangan, dan segala sesuatu yang membuatnya mundur, tidak akan ada keraguan, wanita itu pasti akan mendapatkan manik roh api langit. Ruyan berkata dengan gembira. Tianhuo Lingzu, ada kegembiraan yang tak tertahankan yang terpancar di wajah tenang Lian Yuxiang. Ruyan, lindungi hukum untukku, aku ingin memasuki dunia spiritual Xiaoyu. Meninggalkan halaman kecil Lian Yuxiang, Xiaoyu berjalan dalam perjalanan kembali ke hotel, tetapi di dalam hatiku aku merasakan kenalan dari dua tuan dan pelayan Lian Yuxiang, dan hal-hal yang diminta Lian Yuxiang untuk bantuannya, ada keanehan di mana-mana. Tetapi untuk mengatakan aneh di sana, tetapi tidak bisa mengatakannya. Skyfire Lingzu, apa sebenarnya ini? Mungkin kita bisa mulai dari aspek ini dan mencari tahu tujuan sebenarnya dari pemurnian Yuxiang. Xiaoyu belum pernah mendengar tentang Skyfire Lingzu, dan dia punya ide untuk bertanya kepada Lang Santian dan Lin Dongyun. Kekuatan keduanya dari keluarga kuno mungkin diketahui. Memikirkan hal ini, Xiaoyu segera kembali. Tiba-tiba, Xiaoyu merasakan liontin bulan sabit di lehernya bergetar. Ekspresi Xiaoyu sedikit berubah. Liontin bulan sabit diubah oleh pedang Raja Bulan, tetapi ia hanya disempurnakan oleh penyihir Lian Yuxiang yang selalu berubah untuk melepaskan sedikit kesejukan ke dalam pikiran sang pahlawan, dan bagaimana ia bisa bergetar. Sedikit, rasa dingin datang, seolah-olah rasa dingin itu akan membekukannya. Xiaoyu mengulurkan tangan dan meraih liontin bulan sabit, dan kecemasan yang kuat muncul. Ia melihat sekeliling, orang-orang datang dan pergi,
dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kartu mantra sihir jahat di tangannya. Dalam bahaya, perasaan yang tak terlukiskan datang, Xiaoyu secara terkondisi memasukkan rohnya ke dalam kartu mantra roh jahat, dan ia ingin melepaskan roh jahat itu. Sikat, pada saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari sebuah restoran di depan kiri dengan kecepatan lebih cepat dari mata telanjang, dan berubah menjadi Streamer untuk membunuhnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga Xiaoyu hanya bereaksi. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memobilisasi rohnya dan menggunakan seni tanah. Tidak bagus, orang ini lebih kuat dari Yulan Ruo. Kapan? Leng Mang melintas, dan roh jahat cantik melesat keluar dari kartu mantra sihir, menghalangi bagian depan Xiaoyu. Di masa depan, serangan manusia akan diblokir. Namun, roh jahat yang kuat masih terbang keluar dari keterkejutan pria itu, dan tiba-tiba Xiaoyu menghantam penerbangan horizontal sejauh lebih dari 30 meter, dan seluruh tulang tubuhnya terkoyak. Setelah 2 semburan darah, Xiaoyu mendongak. Akibatnya, kecantikan jahat itu meledak lagi. Kakak, tombak api di tangan roh jahat cantik itu turun sedikit, tenggelam ke dalam tanah, dengan paksa menghentikan sosok yang mundur, dan masih meluncur keluar sejauh lebih dari 20 meter, dan pejalan kaki di sekitarnya terbunuh dan terluka tak terhitung jumlahnya. Kepala Xiaoyu berdengung. Dia sudah tahu bahwa kekuatan roh jahat itu benar-benar tirani. Sebagai roh penjaga, kekuatan tempurnya mendekati level Uranus. Master biasa level Uranus jelas bukan lawannya. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah menyegelnya seperti Yulan Ruo. Tidak diperbolehkan untuk keluar, tetapi orang yang ingin membunuhnya ini sebenarnya sombong sampai-sampai dia dapat dengan mudah melukai roh jahat itu. Elang emas condor, Xiaoyu meraih kartu mantra dan melantunkan mantra dengan cepat. Mundur, tanpa menunggu roh jahat itu menstabilkan tubuhnya, pria itu melangkah lebih dari 20 meter dan memukulnya dengan sebuah pukulan. Oh, roh jahat itu berubah menjadi cahaya api yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke kartu mantra sihir. Keluarlah, elang emas, teriak Xiaoyu. Hiss, dalam suara mendesis itu, jiwa binatang Golden Eagle Condor muncul di depan Xiaoyu. Ia terbang dan melompat ke Golden Eagle Condor, dan memerintahkan Golden Eagle Condor untuk melarikan diri. Kecepatan adalah keunggulan mutlak Golden Eagle Condor. Namun Xiaoyu melompat ke belakang Golden Eagle Condor. Orang yang ingin membunuhnya telah mendekat. Kecepatan orang ini telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan, dan ia menghantam kepala Xiaoyu dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, Golden Eagle Condor baru saja mengepakkan sayapnya dan belum lepas landas sesaat hidup dan mati. Tinju orang yang ingin membunuh Xiaoyu belum mencapai tubuh Xiaoyu, dan angin kencang akan menghancurkan tubuhnya. Kejahatan kekuatan pendatang itu tidak normal. Hiss, elang emas itu menjerit dengan ganas, dan can emas seluruh tubuh berguling dengan bergelombang, dan sayap kiri berubah menjadi kilatan petir dan tersapu dengan ganas. Binatang buas, pria itu tidak punya pilihan selain menekan. Bang-bang, Jinzang yang tak terhitung jumlahnya menghilang dan tidak terlihat, yaitu, sayap kiri Jinzang Condor juga patah. Untungnya, Jinzang Condor adalah jiwa binatang, tidak memiliki rasa sakit sama sekali, mirip dengan roh jahat, dan tidak berpengaruh padanya. Tetapi Xiaoyu sangat menderita. Elang emas tidak dapat dihentikan, dan roh-roh jahat dikembalikan ke kartu mantra sihir. Xiaoyu hanya bisa menunggu kematian, karena kecepatan lawan begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Mati, orang ini sekali lagi mengepalkan tinjunya, kali ini Golden Eagle Condor tidak punya kesempatan. Melihat tinju yang membesar secara bertahap, hati Xiaoyu tenang, kematian sudah diramalkan, tidak dapat pulih, dan beban berat di hatinya akhirnya dilepaskan. Kedamaian pikiran yang tak tertandingi. Melepaskan sepenuhnya, melepaskan dirinya dan menunggu kematian, Xiaoyu merasakan sedikit kesejukan dan ketelitian di dalam hatinya. Sosok yang dalam muncul di kedalaman hatinya. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah dupa hujan yang memurnikan. Anehnya, saya akan mati. Saya tidak memikirkan Suster Xian. Bingung mereka, bagaimana mungkin itu Lian Yuxiang? Xiaoyu terkejut. Tetapi melihat jauh di dalam hati, wajah Lian Yuxiang bersinar dengan panik. Segera setelah itu, kekuatan agung melonjak dari kedalaman jiwa, dan nyala api dari kekuatan ini seperti api langit. Kekuatan itu muncul, dan seluruh tubuh Xiaoyu langsung terpaku. Raungan, Xiaoyu melolong panjang. Dia tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal,
seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia. Lihat tinju itu lagi, tetapi tidak secepat dulu, dan kekuatannya tidak lagi cukup mengerikan untuk menjadi lebih rendah. Naga terbang. Xiao Yu tidak memikirkannya, dia mengangkat tangannya dan memainkan keterampilan bertarungnya yang paling kuat. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan. Cahaya yang menyala-nyala dengan cepat membanjiri segala arah, menghancurkan semua benda dalam radius 100 meter, dan kekuatan ledakan yang luar biasa mengguncang tanah dalam jarak 1000 meter. Wow! Xiao Yu menyemburkan darah lagi, dan pria itu terbanting dan terbang lebih dari 60 meter, menabrak dinding, dan juga menghancurkan burung kondor elang emas dan terbang keluar. Master surgawi yang membunuhnya hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit. Hah! Master tingkat surga terkejut, meskipun hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, mudah untuk membunuh seorang master tertinggi. Itu digoyangkan oleh Xiao Yu. Bagaimana ini mungkin? Seni tanah. Xiao Yu jatuh ke tanah, langsung tenggelam. Master tingkat raja terkejut lagi hari itu dan segera bergegas ke tempat Xiao Yu jatuh, sementara condor elang emas terbang tinggi dan melesat ke kiri. Oh, Xiao Yu muncul lebih dari 10 meter ke kiri. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Dia berubah menjadi pita dan menembak ke belakang condor elang emas. Pergi, Xiao Yu menggeram. Hiss, condor elang emas membuka kecepatan. Sialan, otot-otot di wajah master tingkat raja bergetar. Jika dia tidak bisa membunuh Xiao Yu, dia tidak akan menghadapinya di masa depan. Di bawah amarah, semangat juang seluruh tubuh akan membengkak gila-gilaan. Selanjutnya, pedang itu melesatkan pedang penuh sepanjang 3 meter. Sikat, Master Utopia menebas pedang di udara. Jiang Wang melintas, seolah-olah potongan tianyu telah terpotong, lubang udara pedang yang arogan menembus semua rintangan, dan Xiao Yu dan Golden Eagle Condor langsung diselimuti. Ya, Xiao Yu sepertinya mendengar raungan enggan Lian Yuxiang yang datang dari lubuk hatinya, dan tubuhnya melonjak dengan fluktuasi kekuatan yang tak tertandingi lagi. Mendesis. Golden Eagle Condor tiba-tiba bergetar, dan Xiao Yu yang duduk di punggungnya terangkat, jadi dia menghindari cahaya pedang yang ganas, dan hanya sisa-sisa cahaya pedang yang melahirkan Xiao Yu. Gelombang kekuatan yang kuat hancur dan menghilang dalam waktu singkat. Dia merasa bahwa dia akan terkoyak, dan ketika dia terbalik, dia melihat Golden Eagle Condor hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang, mengubahnya menjadi sedikit cahaya keemasan, dan kembali ke kartu mantra. Setelah jatuh dengan keras, Xiao Yu menyemprotkan darah dengan liar, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Sebelum ia jatuh koma, ia melihat sosok Lian Yuxiang sangat lemah, seolah-olah angin bertiup dan runtuh, dan berubah menjadi cahaya dan bayangan yang menyatu dengan jiwanya, dan lolongan marah datang dari telinganya. Apakah itu diselamatkan? Xiao Yu kemudian jatuh ke dalam kelesuan. Lolongan itu terdengar, Turo terkejut. Seluruh Turodi dikejutkan oleh lolongan itu. Xingluo meledak dari langit yang jauh seperti iblis. Ia berkibar liar dan menembakkan seberkas cahaya yang besar, mengunci pria yang menyerang Xiao Yu dari kejauhan. Raungan. Pada saat yang sama, lolongan panjang terdengar dari seluruh Turodi. Siluet itu muncul di udara. Sosok yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, termasuk kontestan dari berbagai kekaisaran, serta para raja kekaisaran Turo. Sui Jingde, kau mencari kematian. Xingluo mabuk. Master tingkat Tianwang Xingao Yu Sui Jingde mencibir, Xingluo, kau hanya menggertak saudaramu Star Wang Xing Chen Feng. Dengan kekuatanmu sebagai seorang raja, aku benar-benar tidak menempatkanmu di matamu, sebaiknya kau tidak terlibat, atau bahkan jika Star King Xing Chen Feng datang, aku tidak takut pada teratai suci. Petik 2. Teratai suci, jadilah dewa. Xingluo marah. Suara itu jatuh, orang-orang berdatangan. Oh, dengan sebuah pukulan, dia membalikkan merajuk yang Sui Jingde, master dari agama suci Heilongjiang, kalahkan. Para master kelas Uranus yang datang ke sini menatap mata mereka dan menarik napas. Bagaimana mungkin, Sui Jingde berada di ranah posisi median Uranus, tingkat yang lebih tinggi dari Xingluo. Pedang patah. Xingluo meneguk minuman dan meninju keluar. Klik, pedang tajam di tangan Sui Jingde patah sebagai tanggapan, dan dia sendiri terlempar keluar dan menyembur keluar. Tidak mungkin, kamu. Sui Jingde berteriak, mati. Xingluo mengabaikannya sama sekali, melangkah melewati jarak 100 meter, seolah-olah dia memiliki. Pengorbanan menyusut menjadi 1 inci, muncul di depan Sui Jingde dari ketiadaan, dan meninju keluar. Oh,
Sue Jingde bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak, dan hancur berantakan oleh pukulan Xingluo. 3 pukulan itu membunuh Sue Jingde, raja dari negara bagian tingkat menengah raja. Ini mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang mengira bahwa ini dianggap hanya bintang dari negara bagian raja. Poin yang disimpulkan, Xingluo memeluk Xiaoyu yang koma dan berteriak keras, teratai hitam diajari oleh Yaji. 3 hari kemudian, Turuo Tianfeng akan bertarung duel. Semua orang di Turodi terkejut lagi. Pendeta suci teratai hitam Yu Yaji dan putra tertua Raja Tentara Bayaran Zhou Zuowen, Zhou Juewu, diakui sebagai penguasa terkuat Raja Surgawi yang akan menerobos Raja ke-10 tahun ini, duel. Yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah bahwa tujuan duel itu karena Xiaoyu. Identitas semacam apa yang dimiliki pemuda ini yang dikenal sebagai Raja Bintang di bawah bintang masa depan di masa depan, yang dapat membuat Xingluo seperti itu. Di antara kerumunan, jika Anda melihat situasi di belakang kupu-kupu, Yulan menghela nafas, keluarga jiwa bintang akan memilih untuk berdiri di belakang Xiaoyu. Dia mendongak ke langit biru, dan bergumam dalam mulutnya, Dewa Tiga Warna dan misteri macam apa yang dimiliki Dewa Tiga Warna, sehingga keluarga jiwa bintang, salah satu dari 7 keluarga kuno terkuat, bersedia melayaninya. Menatap Xiaoyu yang sedang koma, anggrek belakang kupu-kupu itu berkibar menjauh. Tidak butuh waktu 3 hari. Suara seorang wanita terdengar samar dan tidak dapat dikenali, sama sekali tidak meninggalkan jejak, tetapi mengguncang semua orang yang hadir seperti palu. Patriark Suci Teratai Hitam, Yu Yaji. Tidak seorang pun melihat dari mana Yu Yaji berasal, jadi dia muncul di jalan ini begitu saja, dengan gaun hitam, rambut abu-abu, dan sepasang mata. Xingluo menyerahkan Xiaoyu yang koma kepada Lang Zhantian, dan dia berbalik dan menatap Yaji dengan dingin. Berani mengabaikan bintangku Luoling, hari ini aku akan memberitahu kalian bahwa agama teratai suci, bintangku Luo hebat. Petik 2. Oh, kau bukan Raja Bintang. Yu Yaji berkata dengan enteng. Kata-katanya jelas, yaitu meremehkan Xingluo. Kau bukan Gemingde, kata Xingluo dengan nada menghina yang sama. Tapi siapapun yang ingin kubunuh, dia akan mati. Mata Yu Yaji berkedip, dan cahaya dingin melesat keluar dari matanya, mengenai Xiaoyu secara langsung. Langkah ini tidak hanya membuat Xingluo marah, tetapi juga mengejutkan semua orang. Yu Yaji benar-benar menyerang Xiaoyu yang tidak sadarkan diri. Kalian perlu tahu apa identitas Yu Yaji, dan aku khawatir dia bisa melakukannya sebagai master dari 10 raja, tetapi dia melakukan serangan diam-diam pada Xiaoyu. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke Xiaoyu. Selama itu bukan orang bodoh, Xiaoyu jelas tidak sesederhana yang terlihat. Terjebak, Xingluo menahan sedikit, dan cahaya dingin itu langsung meledak, dan dia menghalangi Xiaoyu di belakangnya, dan berkata dengan dingin, Yu Yaji, ambil keterampilanmu yang sebenarnya. Melihat Xingluo begitu mudah untuk mematahkan serangannya sendiri, Yu Yaji juga sedikit tercengang. Dia membalikkan pergelangan tangannya, sebuah pedang tajam muncul di tangannya, dan melangkah maju. Dia telah mencapai Xingluo, kecepatannya cepat, bahkan para master tingkat raja di pinggir lapangan tidak melihat dengan jelas. Jika pedang bergerak, 10.000 pedang akan dikirim bersama. Jika 10.000 hujan pedang meletus, semua akan dicekik menjauh dari Xingluo. Suara hujan pedang yang berdengung, akan seperti kepakan sayap serangga terbang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang merasakan gendang telinga. Sangat menyakitkan, bahkan jika mereka adalah master kelas Raja Surgawi. Langit penuh dengan hujan pedang. Melihat kekuatan yang begitu dahsyat, para Raja Surgawi itu tercengang, begitu kuat, kecuali 10 raja, siapa lagi yang bisa menolak. Tetapi menghadapi hujan pedang yang tak berujung, Xingluo tidak melihat apa-apa, dan tangan besi itu maju, melesat maju. Hancur, tangan besi itu menghancurkan hujan pedang langit, menembus ruang secara langsung, dan menghantam pedang tajam yang sebenarnya. Oh, tubuh Yu Yaji sedikit bergoyang, dan butuh lebih dari 10 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Melihat Xingluo lagi, berdiri tegak, menari liar, sepasang mata meledak keluar dari cahaya, seperti gas si bawang, menghadap ke tanah yang luas, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya sedikit ke Yaji, lalu bergetar benci. Asteris-asteris penghinaan telanjang. Sebagai Yu Yaji yang diakui yang akan menjadi salah satu dari 10 master teratas dalam beberapa tahun terakhir, statusnya benar-benar tinggi di daratan. Terlepas dari latar belakangnya, teratai hitam,
dia pasti bisa menari dengan tangannya. Ini adalah banyak orang yang patuh, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Xing Luo, yang dianggap telah bangkit dengan mengandalkan angin bintang Raja Bintang, begitu kuat. Pukulan di Yaji. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Wajah Yu Yaji sangat bermartabat, dan pedang tajam di tangannya menunjuk ke langit, dan mantra aneh dengan cepat diucapkan di mulutnya. Kemudian dia melihat telapak tangan besar menjulang di atas kepalanya. Telapak tangan itu tingginya lebih dari 10 meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan kemasan. Tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Jenis waktu yang hancur dan semua napas putus asa menindas semua orang. Mantra, misteri kesedihan yang jatuh, salah satu dari 10 mistikus teratas. Seseorang berteriak, dan banyak orang menatap Yu Yaji dengan tidak percaya. Dia benar-benar menguasai salah satu dari 10 mantra mistik teratas dari Valen Sorrowful Mystery, yang merupakan salah satu mantra mistik yang paling kuat. Menurut legenda kuno, mantra mistik dapat membuat kekuatan tempur seseorang melambung tinggi. Jika Yaji melemparkan kutukan kesedihan yang jatuh, maka tidak bisakah dia mampu melawan inferioritas 10 raja. Tangan yang jatuh dari kesedihan yang menyedihkan. Yu Yajili mengayunkan pedangnya, dan telapak tangan besar yang bersinar dengan cahaya Jin Chan Chan jatuh dari langit. Telapak tangan jatuh, seperti akhir zaman. Kesedihan-kesedihan, kesedihan-kesedihan, kesedihan-kesedihan. Ribuan meter paksaan tanpa akhir mengancam Tianyu, memunculkan gagasan tentang kesediaan untuk merosot. Hanya orang yang merosot yang bisa mendapatkan kekuatan tanpa akhir itu. Raungan, Star Luo berteriak keras. Tanpa rasa takut, di bawah kekuatan agung yang luar biasa, dia melangkah maju dengan berani, berdasarkan kekuatan tempur dunia yang tak tertandingi, dilengkapi dengan dominasi tertinggi, dan memberikan pukulan yang tak terkalahkan. Semuanya hancur. Tangan pemusnah yang dapat menghancurkan dunia segi 8 dan tangan besinya lenyap menjadi ketiadaan. Bintang Luo Zuo berdiri. Lagu malapetaka tragis. Yu Yaji akhirnya mengubah wajahnya. Dia samar-samar mengetahui kekuatan sejati Xing Luo dan mampu melawan mantra kesedihan yang jatuh. Kekuatannya di luar imajinasi. Dalam keputusasaan, dia menggunakan rahasia kesedihan yang jatuh. Pukulan paling kuat dalam mantra itu. Kiamat. Pedang tajam itu bergetar, seakan-akan menangisi kematian kehidupan. Nada yang sunyi dan udara melayang masuk dan keluar, terputus-putus, seakan-akan menceritakan akhir hari. Nada-nada yang tak berujung berkumpul di langit dan bumi, mengembun menjadi nada yang indah. Membentuk nada yang indah lagu itu tak terelakkan, lagu yang menghancurkan jiwa yang membuat dunia ini hancur. Lagu tragis itu mengguncang ibu kota Turo, dan misteri dunia akan menghancurkan Xing Luo. Kekuatan untuk menghancurkan segalanya meletus. Langit dan bumi runtuh, keabadian abis, tetapi aku tidak akan pernah mati. Xing Luo melangkah maju, ke tengah lagu tragis kiamat yang legendaris, hancurkan aku. Pada saat ini, kekuatan dahsyat yang menyapu dunia pecah dari tubuh Xing Luo. Ruang retak, musik kematian yang terdiri dari lagu kiamat itu dipatahkan oleh kekuatan tempur yang dahsyat dan tak tertandingi, membuat suara berderit seolah-olah satu sisi dunia tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu dan akan meledak. Bum bum bum, suara ledakan itu terus berlanjut. Ketika semuanya tenang, aku melihat tangan Xing Luo terlipat ke belakang. Seperti manusia dewa, musik kematian menghilang, dan semua kekuatan aneh menghilang. Yang ini sangat mengejutkan semua orang. Kekuatan tempur macam apa yang bisa memecahkan misteri kesedihan jatuh? Salah satu dari 10 mantra misterius teratas, dengan kekuatan tempurnya yang kuat. Jika aku hanya memiliki kekuatan ini, maka aku akan membunuh cincin itu. Kata Xing Luo ringan. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kata-kata Xing Luo, jangan melihat Yaji sebagai negara bagian superior Uranus, dan bahkan menembus level Raja ke-10, tetapi masih ada celah yang jelas dengan Xing Luo. Pada saat yang sama, semua orang mengerti apa itu keluarga kuno. Warisan keluarga-keluarga ini terlalu dalam. Jumlah master yang telah mereka latih jauh dari sederhana seperti yang dibayangkan. Diklaim bahwa hanya ada satu master peringkat 10. Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada 2 atau 3 master peringkat 10 yang tersembunyi dalam kegelapan? Xing Luo mengaku sebagai bawahan kelas Uranus. Bagaimana situasi sebenarnya? Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah misi yang disebut resimen tentara bayaran Xing Luo gagal. Benarkah Xing Luo melakukannya dengan sengaja dan tidak ingin mendapat terlalu banyak perhatian,
dan dengan sengaja mendorong resimen tentara bayaran mahkota ke depan. Mengenai kekuatan Xing Luo yang tidak normal, sulit baginya untuk gagal dalam misi. Saya benar-benar tidak melihat bahwa Xing Luo Anda begitu tersembunyi. Saya pikir Anda hanya memiliki 2 tuan 10 raja di 7 keluarga kuno. Saya tidak menyangka itu akan disembunyikan. Yu Yaji berkata dengan dingin. Kerumunan itu bergetar lagi. Sebenarnya ada 2 master peringkat 10 di masing-masing dari 7 keluarga kuno, jadi bisa dikatakan, jumlah master peringkat 10 di 7 keluarga kuno saja sudah mencapai jumlah yang diketahui. 10 raja jauh lebih jarang dari yang dibayangkan. Penglihatanmu sangat buruk, Xing Luo mengejek. Aku belum memasuki peringkat ke-10. Kamu sudah melangkah ke sana dengan 1 kaki. Aku pikir alasan kamu menunjukkan kekuatanmu kali ini adalah untuk menghalangi orang lain dan mempersiapkan diri untuk mundur memasuki level ke-10. Yu Yaji berkata dengan suara yang dalam. Xing Luo tetap diam. Semua orang merasa ngeri. Pokoknya, kamu akan mati. Xing Luo berbicara lama sekali. Yu Yaji mencibir sedikit gugup, tidak ada yang bisa membunuhku. Apalagi kamu, bahkan kakak laki-lakimu Star King Xing Feng tidak memiliki kemampuan itu. Dia menunjuk Xing Luo dengan pedang tajam, bagaimana dengan keluarga besar di zaman kuno, aku tidak percaya bahwa kamu akan selalu berada di benua ini untuk membuat aturan. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menantang keluarga Star Soul. Petik 2. Kau bahkan tidak punya hak untuk membiarkanku menggunakan senjata. Xing Luo mengejek. Haha, Yu Yaji tertawa tajam. Tawa itu dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung, kepahitan, seolah-olah menanggung tekanan yang tak terhitung jumlahnya, menanggung rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan tawa itu, sinar cahaya aneh beriak dari tubuhnya. Tangisan kematian yang menyedihkan. Yu Yaji tertawa dengan kesedihan dan tangisan. Ini adalah mantra jahat yang telah hilang selama puluhan ribu tahun dalam misteri kesedihan yang jatuh, tangisan kematian. Ketidaktahuan, meskipun mantranya kuat, di era ketika kutukan merajalela, yang terkuat selalu seorang pejuang. Xing Luo mengejek. Di alam di atas raja, kekuatan mantra tidak cukup untuk bersaing dengan semangat juang. Xing Chen menyodok. Xing Luo menjentikkan kekosongan dengan tangannya, seolah-olah ada cahaya dan bayangan kabur di telapak tangannya, itu adalah lautan berbintang. Xing Luo tampaknya memiliki bintang di tangannya dan memegangnya di telapak tangannya. Ini adalah keterampilan bertarung. Tingkat tabu keterampilan bertarung yang dapat menguasai dunia dapat menguasai langit dan bumi di tangan mereka, sama sekali di luar jangkauan pemahaman orang-orang, dan juga membuktikan kepada orang-orang bahwa dalam duel puncak, keterampilan bertarung lebih baik daripada mantra. Bintang-bintang di sekitar telapak tangan Xing Luo meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, menuju tudung tangisan pria misterius yang tak pernah mati dan sedih yang dikenal menakutkan baik di zaman kutukan vertikal maupun horizontal. Ribuan bintang berubah menjadi pedang berkekuatan bintang. Ledakan. Gelombang kekuatan tak kasat mata yang dipadatkan oleh teriakan kematian langsung dihancurkan oleh pedang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan telapak tangan Xing Luo tercetak di dada Yu Yaji. Puff! Hujan darah beterbangan di langit. Yu Yaji menjerit dan terbang keluar. Keluarlah, temanku. Yu Yaji tahu bahwa jika Xing Luo dikejar, dia mungkin akan mati, dan dia segera berteriak. Raungan. Seekor naga yin mengguncang bumi. Dalam cahaya yang menyilaukan, sosok besar muncul di langit dan bumi. Panjangnya 10 meter dan momentumnya luar biasa. Tubuhnya berkedip dengan cahaya kuning pucat, seperti World Warcraft kuningan. Raja Singa. Naga Raja Singa, bukan naga, adalah Warcraft super dengan setengah darah naga. Kelihatannya seperti singa, tetapi bukan batu. Kepalanya adalah kepala naga. Itu menakutkan, tetapi memiliki surai seperti singa. Secara alami, surai itu terdiri dari taji tulang besar sepanjang 2 atau 3 meter. Sisik naga. Naga Raja Singa Warcraft tingkat Tianwang yang unggul. Jadi tunggu 2 master kelas Raja Surgawi. Raja Naga Singa tidak dapat diakses, artefak suci sulit dilukai, dan memiliki darah keluarga naga. Diharapkan menjadi Raja Binatang 10 Raja. Kali ini Xing Luo akan sial. Suara diskusi di sekitar ruangan itu satu demi satu. Lebih banyak orang tidak optimis tentang bintang Xing Luo yang kuat dan liar yang telah menjadi liar dan tanpa kulit. Reputasi Raja Singa terlalu kuat untuk mengatakan bahwa naga terkuat adalah Tyrannosaurus Rex, yang tercepat adalah naga peri, yang diakui, dan Raja Singa ini adalah binatang super Yalong yang memiliki setengah darah Tyrannosaurus.
dan itu pasti memiliki Warcraft yang dapat menjadi Raja 10. Kamu mati, kata Yu Yaji. Xing Luo juga sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Yu Yaji benar-benar memiliki World of Warcraft langka seperti Lion King Dragon, tetapi itu hanya masalahnya. Tidak ada kejutan, kebingungan, kepanikan, dan kegugupan. Dia sekuat sebelumnya, mengulurkan tangan kanannya, menunjuk ke Lion King Dragon, datanglah berperang. Raung, karakter Raja Singa itu sombong dan suka berperang. Ini sepenuhnya mewarisi karakteristik Tyrannosaurus Rex, dan tidak tahan dengan sedikit provokasi, dan segera menggeram dan bergegas. Yah, bumi bergetar, Turodi bergetar, seolah-olah seluruh dunia itu keras dan menggigil di Raja Singa. Aoyu, lihat dengan jelas, kata Xing Luo ringan. Mendengar ini tiba-tiba, orang-orang tanpa sadar menatap si Aoyu, hanya untuk menemukan bahwa dia masih koma dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Apa artinya? Tidak ada yang punya waktu untuk memikirkannya, karena Xing Luo menembak. Masih satu tangan, tidak ada senjata, dan kesombongan itu terlihat jelas sekilas. Jari-jari kanan Xing Luo bergetar dengan 5 jari, dan cahaya yang mulia mekar, dan kecemerlangan yang luar biasa tampaknya menerangi semua kegelapan, seolah-olah membuat dunia ini menjadi cahaya bintang yang terang. Kekacauan 5 jari, Qian Kun menumbangkan. Raungan, Raja Singa juga meraung dengan kaget, dan membuka seberkas cahaya. Ledakan, ketika 5 jari berlalu, serangan Raja Singa langsung hancur. Xing Luo mendekati naga Raja Singa, meraih kepala Raja Singa dengan tangan kanannya, dan melemparkan tangannya. Segera seperti layang-layang yang terputus, naga berkepala singa yang besar itu menembakkan 5 air berdarah dari kepala dan terbang keluar. Angkat tanganmu dan kalahkan naga Raja Singa. Xing Luo sama luar biasanya dengan para dewa, dan itu mengejutkan lagi mendominasi. Semua orang bisa mengerti, bagaimanapun juga, Xing Luo berasal dari keluarga kuno keluarga Star Soul yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kultivasi keluarga itu, Xing Luo telah menjadi Raja ke-10. Naga, mengalahkan Ye Jie, itu terlalu mengejutkan. Beberapa orang tua memikirkan sepatah kata. Ada 7 keluarga di dunia untuk merumuskan aturan. Memang benar untuk mengatakan bahwa di antara 7 keluarga, hanya satu bintang Luo yang dianggap biasa memiliki kekuatan yang mengerikan. Berapa banyak kekuatan yang tersembunyi di 7 keluarga ini? Sejarah panjang. Terima kasih. Xing Luo menatap Yu Yaji, dan membuat 2 kata yang salah. Seluruh tubuh Yu Yaji gemetar. Seranganmu dengan Raja Singa membuatku akhirnya mengetahui penghalang yang telah berdiri di depanku selama 3 tahun. Xing Luo mendongak, dan berkata dengan keras, beginilah cara menjadi 10 raja. Penonton terdiam, setiap pasang mata bersinar dengan kecemburuan dan iri hati. Dia tiba-tiba menyadarinya, 10 raja, kelas 10 raja lainnya akan segera lahir, yang cukup untuk mengguncang seluruh benua. Kau tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Raja ke-10. Yu Yaji tersenyum muram, dan dia menghunus pedang tajam di pergelangan tangannya dengan punggung tangan, dan seberkas darah mengalir di atas pedang tajam itu. Darah itu mekar dalam darah. Pedang tajam itu sedikit bergetar. Rasa dingin yang akan menghancurkan segalanya bangkit lagi, dan Yu Yaji dengan cepat melantunkan mantranya. Saat mantranya berbunyi, orang-orang merasa itu bahkan lebih menakutkan. Teriakan kematian yang menyedihkan. Hanya saja kali ini, kekuatannya bahkan lebih baik. Saat kutukan Yu Yaji berdering, seolah-olah mayat hidup itu menangis dan mayat hidup itu dalam kesedihan, sesosok besar muncul menjulang di langit. Maut-maut, itulah kematian yang legendaris. Banyak orang berteriak pada sosok tinggi itu, berteriak ngeri, dan beberapa orang tercengang dan terpana di tempat, dengan paksaan dan kekacauan yang tak ada habisnya, mengejutkan 10 pihak. Xing Luo acuh tak acuh terhadapnya, dia tidak peduli. Sikapnya yang menguasai segalanya membuat banyak orang yang khawatir melepaskannya. Tangisan kematian, mata Yu Yaji meneteskan air mata. Air mata itu mengkristal, memantul di tanah, berubah menjadi mutiara aneh. Mutiara itu pecah dan berubah menjadi untaian esensi kehidupan, semuanya menyatu pada sosok kematian yang samar. Dan akhirnya semuanya terkondensasi pada sabit kematian di tangan kematian. Malaikat maut melangkah ke dalam kehampaan, mengangkat sabit kematian. Sikat, sabit kematian tergeletak di udara. Xing Luo melangkah maju dan berdiri tegak. Kapan? Sabit kematian itu menebas tubuh Xing Luo, dan sabit kematian itu langsung memantul kembali. Sebaliknya,
Xing Luo hanya memiliki celah di pakaiannya di bahu kirinya. Mustahil, tidak pernah mustahil. Valen and Sorrow adalah salah satu dari 10 misteri teratas. Kekuatannya tidak terbatas. Ilusi kematian akan memberiku 150% kekuatan Yaji. Bahkan jika kamu telah memasuki Wutong, alam tingkat raja masih raja surga, bagaimana mungkin itu bisa menolak? Seru Yu Yaji. Mustahil. Seru Yu Yaji. Xing Luo menghela nafas, kamu telah menyentuh tepi kelas 10 raja, tetapi belum memahami arti dari kelas 10 raja. Apakah kelas 10 raja berarti ada 10 raja master di setiap era? Ada kekurangan dalam sejarah 10 orang, atau jumlah 10 raja tambahan, tidak banyak. Mengapa disebut 10 raja? Kamu sama sekali tidak memahaminya. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan semua master tingkat raja surgawi merenung. 10 raja bukan berarti 10 raja. Itu berarti sesuatu yang lain. Makna ini sepertinya berarti bahwa kunci bagi penguasa raja untuk memasuki kelas 10 raja, apa itu? 10 raja, 10 raja, Yu Yaji bergumam pada dirinya sendiri, mendengar kata-kata Xing Luo, dia samar-samar menangkap, tetapi tidak melakukannya. Xing Luo berkata, tidak perlu memikirkannya. Dia ingin membunuh. Hati semua orang berdebar kencang. Dalam 10 tahun terakhir, Yu Yaji, Patriark Sekte Teratai Hitam yang paling aktif dan menakutkan, telah dijatuhi hukuman mati. Raja Singa Naga, bunuh. Yu Yaji terkejut dan segera memerintahkan Raja Singa Naga untuk menyerang. Sebelum menunggu Raja Singa menyerang, Bintang Luo menghilang di tempat, muncul di sisi kiri Raja Singa, mengangkat tangannya dan menepuknya, dan menerbangkannya. Naga singa yang ganas itu bahkan tidak bisa melawan. Semua orang mengerti bahwa Xing Luo lebih dekat dengan Raja ke-10. Atau bahwa dia sudah menjadi Raja ke-10. Itu terlalu berlebihan, terlalu kuat, dan itu bukan kemampuan Yu Yaji untuk bersaing. Pergi ke neraka. Namun, ketika semua orang mengira Xing Luo akan menang, Yu Yaji tiba-tiba mencibir, dan dia menggunakan tubuhnya untuk melawan tinju Xing Luo seperti orang gila. Ini hanyalah bunuh diri. Yaji lah yang ingin mengatakan bahwa Xing Luo akan mati. Boom! Saat tinju Xing Luo menyentuh tubuh Yaji, dia merasakan sensasi panas yang tak terlukiskan keluar, dan api kemasan meledak dari tubuh Yu Yaji. Api itu berwarna emas. Hanya ada satu nyala api, tetapi Xing Luo benar-benar terbang keluar. Jinyu ekstrim. Seseorang mengenali nyala api itu dan segera berteriak mengerikan. Ada burung murai emas tertinggi yang tersembunyi di tubuh Yu Yaji. Lebih kuat dari Xing Luo, itu sebanding dengan Master Super 10 tingkat. Di hadapan sinar Supreme Jin Ye, dia benar-benar dikalahkan dan diledakkan. Memaksa kekuatan es terakhir yang tersembunyi di dalam tubuh, Yu Yaji tertawa liar. Kim Hyun yang ekstrim, semuanya hancur. Wajah Xing Luo akhirnya berubah. Dia benar-benar kuat, tetapi dia lebih tahu tentang apa yang dimaksud Supreme Jin Ye, dan dengan tekun meletakkan senjatanya, pedang Tian Luo. Tangan Yu Yaji berkedut di depan dadanya, dan sinar murai emas tertinggi itu segera berubah menjadi roket dan melesat keluar. Jiwa bintang patah. Star Luo langsung menggunakan trik yang paling kuat. Pedang bintang mengikuti lintasan misterius, melesat ke udara, dan membanting sinar emas tertinggi itu. Boom! Ketika mereka bertabrakan 2 per 1, pedang Tian Xing terpental. Xing Luo bahkan terbang miring oleh darah yang menyembur dari pedang Xing. Hari itu, pedang bintang membuat pedang yang bergetar. Tren kuat Supreme Jin Ye jelas. Jin Sun yang ekstrim, bunuh Xiaoyu. Yu Yaji berkata dengan nada samar, dia mengendalikan sinar Jin Sun tertinggi untuk memancarkan kecemerlangan yang cemerlang, dan menembak Xiaoyu yang masih pingsan. Aoyu, Xiaoyu, terima kasih lama. Beberapa orang yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Xiaoyu semuanya berteriak. Tidak seorang pun menyangka bahwa Xing Luo, yang telah menduduki posisi teratas, tiba-tiba kalah di utara, dan dia dipukuli sedikit tanpa kekuatan untuk melawan. Yang membuat mereka semakin tidak percaya adalah bahwa dalam keadaan seperti itu, Yu Yaji benar-benar ingat untuk membunuh Xiaoyu. Bahkan jika orang lain ingin menyelamatkan, itu tidak mungkin, karena kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Jin Yong tertinggi berada di bawah kendali Yaji, dan segera datang ke Xiaoyu. Bahkan hari-hari pertempuran gelombang yang menahan Xiaoyu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan hanya bisa menontonnya. Ding! Suara renyah datang. Suara itu tidak keras, semua orang mendengarnya. Suara itu datang dari tubuh Xiaoyu, dan kemudian sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka muncul.
Jin Yong yang sangat menyimpang berubah menjadi titik cahaya dan jatuh ke tubuh Xiaoyu. Ia menghilang begitu saja. Perubahan yang berurutan dan tak terduga telah membuat semua orang tidak dapat berbalik sedikitpun. Pertama, keterkejutan yang dibawa oleh Xing Luo, dan kemudian Yu Yaji ternyata memiliki tubuh Xing Luo untuk melawan Xing Luo. Sekarang Sun Hao secara tak terduga disita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Yu Yaji menatap tangannya, dia bahkan kehilangan perasaan Jin Yun tertinggi, Jin Yun ekstrim. Dia berteriak, tetapi Jin Yun tertinggi tidak menanggapi. Jin Zhang ekstrim, Jin Zhang ekstrim, Jin Zhang ekstrim. Yu Yaji terus berteriak, tetapi pada akhirnya, dia tidak menanggapi, dan perlahan-lahan wajahnya berubah. Tidak ada rasa malu, tidak ada kemarahan, tidak ada keganasan, hanya kesedihan, kepahitan, dan ketidakberdayaan, dan dia berlutut dengan lutut tertekuk, matanya berkaca-kaca. Semua orang membeku lagi. Untuk apa ini? Aku melihat air mata jatuh di mata Yajie, rambutnya acak-acakan, dan dia tidak memiliki momentum dari Patriark Agung Pelindung Hitam, tetapi malah tampak seperti wanita yang terluka. Kau benar-benar melupakanku, kau benar-benar melupakanku. Yu Yaji mencengkeram tangannya ke tanah, matanya lurus, dan terus berkata. Melihat situasi ini, Xing Luo juga tidak mengambil tindakan apapun. Munculnya Supreme Jinyu memberinya ide baru. Yang lain tidak tahu. Dia tahu identitas Gothik, dan dia mengerti beberapa kejadian masa lalu. Memang benar bahwa Gothik Xie bahkan mengambil kembali Xiaoyu dengan medali emas tertinggi. Yu Yaji tidak lagi memiliki jimat penyelamat hidup. Pergilah. Xing Luo menyingkirkan pedang bintang, berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa mengampunimu kali ini, dan biarkan aku melihatmu lain kali, aku akan membunuhmu. Seolah Yu Yaji tidak mendengarnya, dia hanya berkata, iblis itu sudah pergi, kau dan aku tidak ada hubungannya dengan itu. Dia berdiri dan melihat ke arah Kaisar Tianluo, kesedihan terpancar di wajahnya. Berbalik dan menunggangi Raja Singa, ayo pergi. Raung, Raja Singa berbalik dan pergi. Xing Luo berkata, jangan beri kakak Xie ramuan apapun. Dia menatap langit biru, aku juga harus pergi mundur. Kemudian kata-kata itu menghilang, seolah-olah tidak pernah terjadi sebelumnya, hanya serigala di tanah. Ini menunjukkan bahwa yang ada hanyalah perang dunia. Semuanya kembali tenang, tetapi para penonton semakin ragu, dan akhirnya fokus pada Xiaoyu yang tidak sadarkan diri. Semuanya dimulai darinya, dan hasilnya berakhir padanya. Segalanya berubah tak terduga. Pada saat yang sama, Lian Yuxiang juga jatuh pucat di pelukan Ruyan. Sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia sangat putus asa. Untungnya, Xiaoyu tidak mati. Nona, ada apa? Sepertinya sedang bermain dengan ganas di luar. Ruyan telah melindungi metode untuk memurnikan Yuxiang. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hanya merasakan ada fluktuasi kekuatan yang tidak dapat dia tolak. Lian Yuxiang menggertakkan giginya dan berkata, wanita tua Yu Yaji ingin membunuh Xiaoyu, wanita tua sialan itu. Dia tampak dingin dan dingin, cepat atau lambat, aku akan membunuh Yaji. Xiaoyu belum mati, dan wanita itu dapat menggunakannya untuk mendapatkan Skyfire Spirit Bat, dan tidak sulit untuk membunuh Yu Yaji. Ruyan tertawa, mau ikut? Nona Xiaoyu harus menggunakan kesempatan terluka itu untuk memasuki dunia spiritualnya dengan mudah. Ketika sampai pada hal ini, Lian Yuxiang sangat marah hingga gigi peraknya patah. Baiklah, masuk saja, kamu dipaksa untuk bergabung. Ah, Ruyan tercengang penggabungan pikiran. Jika hanya ada 4 kata dalam benaknya, dia tidak pernah membayangkan bahwa perubahannya akan seperti ini. Penggabungan jiwa berarti akan ada hubungan yang tak terpisahkan antara Lian Yuxiang dan Xiaoyu. Konsekuensi dari penggabungan seperti itu bahkan lebih sulit dibayangkan. Nona, apa yang harus kita lakukan? Ruyan menatap Lian Yuxiang dengan sedikit khawatir. Ada sedikit kekuatan pembunuh morin di mata Lian Yuxiang, itu akan membunuh Xiaoyu sampai manik roh api langit diperoleh. Jika asap membuat seluruh tubuh takut, dia berkata, kalau begitu, kerugian Nona akan sangat besar, dan transfigurasi ajaib mungkin tidak akan pernah berhasil. Ruyan, kamu harus mengerti sedikit. Lian Yuxiang berkata dengan dingin, terkadang, kamu harus menyerah untuk menyerah, dan hanya menyerah yang bisa berhasil. Ruyan mengerti. Ruyan tampak terpelajar. Mengambil napas dalam-dalam, Lian Yuxiang merasa bahwa cederanya tidak sederhana, dan karena penyatuan hati, saya khawatir itu akan lebih murah.
Tujuan utama Xiao Yu sekarang adalah untuk pulih. Ngomong-ngomong, kirim aku ke ruang rahasia. Memasuki ruang rahasia, Lian Yuxiang mulai berkultivasi. Pada saat yang sama, di aula pos, Xiao Yu, yang masih koma, mulai berfluktuasi. Meskipun dia dalam tahap kebingungan, dia masih merasakan dari lubuk hatinya bahwa ada fluktuasi kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Hanya satu garis, tetapi sangat kuat. Garis kekuatan, seperti air mata air yang sejuk di musim panas, membasuh seluruh bagian tubuhnya dengan cepat. Setiap kali posisi kekuatan ini mengalir, tubuh Xiao Yu akan sedikit pulih, cederanya jelas membaik, dan kepalanya yang bingung berangsur-angsur menjadi sadar. Dia berangsur-angsur terbangun dari koma, dan mulai mengumpulkan semangat juangnya secara tidak sadar, dan gelombang semangat juangnya membuat luka-lukanya pulih lebih cepat. Dua kekuatan yang berbeda muncul dalam satu orang. Yang membuat Xiao Yu sedikit bingung adalah kekuatannya sendiri jauh di bawah yang lain, dan kekuatan orang lain hanya satu garis, tetapi memiliki efek yang luar biasa dalam penyembuhan. Dan yang mengejutkan, garis kekuatan itu tidak perlu dikendalikan oleh diri Anda sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yu yang sadar perlahan-lahan memikirkan sumber garis kekuatan ini, dan setelah memikirkannya, bingkai terakhir dalam benaknya adalah sosok Lian Yuxiang yang muncul dalam jiwa. Jiwa, itulah akar dari dunia spiritual. Itu bisa dikatakan sebagai tempat paling misterius dalam diri seseorang. Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat menjelajahi level itu, tetapi satu hal dapat dibayangkan, ketika menghadapi kematian, misalnya, akan sering muncul beberapa hubungan terdekat dengan diri mereka sendiri sosok pria itu, tetapi ketika dia menghadapi kematian, sosok yang benar-benar muncul adalah sosok Lian Yuxiang. Pikirkan Xiao Yu luar biasa. Dia sangat waspada terhadap Lian Yuxiang. Bagaimana mungkin itu dia? Di dalam hatinya, itu juga salah satu dari Xie Qian, Bing Wu dan Xian. Mengingat semua hal sebelum koma, Xiao Yu memiliki sebuah penemuan. Jauh di dalam hatinya sama sekali bukan bayangan, tetapi jejak kekuatan spiritual untuk memurnikan Yuxiang, atau bagian dari dunia spiritualnya. Ada sedikit perpaduan di antara keduanya. Memurnikan Yuxiang. Hati Xiao Yu dipenuhi dengan kebencian yang kuat, dan bahkan keinginan untuk membunuh. Dunia jiwanya disusupi oleh orang-orang tanpa disadari, dan bahkan menyatu dengannya. Bagaimana dia melakukannya? Xiao Yu mengingatnya dengan saksama, tetapi tidak dapat memikirkan misterinya. Penggabungan dunia spiritual terlalu aneh untuk dipahami misterinya. Setelah memikirkannya, tidak ada hasil. Pikiran Xiao Yu kembali kacau. Dia terluka parah. Meskipun dia sembuh dengan sangat cepat, dia sangat lelah untuk memikirkan masalahnya, dia merasa sangat lelah, dan tertidur lelap. Ketika dia bangun lagi, dia merasa bahwa lukanya sudah 60% hingga 70%, tetapi tempat yang terkena pedang Sui Jingde masih terasa sakit. Apa? Xiao Yu tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak percaya dengan tergesa-gesa dan buru-buru melihat kemarahannya. Ketika dia lesu, garis dalam tubuh yang mungkin berasal dari pemurnian Yuxiang yang disempurnakan benar-benar bergabung dengan pertarungannya sendiri, yang membuat pertarungannya meningkat tajam. Samar-samar, dia menemukan bahwa kekuatannya telah menyentuh tepi alam atas tingkat awan, dan hanya sedikit kerja keras yang diperlukan untuk menerobos. Ini adalah hal yang tidak terduga. Aneh, bukankah Lian Yuxiang tidak jahat? Bagaimana dia memberiku kerja kerasnya? Tidak hanya membantuku untuk sembuh, tetapi juga membantuku pulih, yang juga sangat aneh. Xiao Yu merasa luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang luar dapat membantu berlatih terobosan, tetapi prasyaratnya adalah saling menghubungi dan menggunakan semangat yang kuat untuk membantu orang membuat terobosan. Tetapi dia sama sekali tidak berhubungan dengan Lian Yuxiang. Penggabungan pikiran, ada senyum di sudut mulut Xiao Yu. Penggabungan hati ini tampaknya tidak sesederhana yang dibayangkan. Apakah ini berkah atau kutukan? Dia bahkan tidak bisa mengatakannya pada dirinya sendiri. Lao Xie tidak akan bodoh, mengapa dia bangun dan menyeringai di sana, kita tidak menyadarinya di sini. Suara Lang Zhantian masuk. Xiao Yu berbalik dan melihat Pangeran Yun Tianfeng, Lang Zhantian, dan Lin Dongyun semuanya berdiri di depan tempat tidur, mengawasinya dengan gugup, terutama Pangeran Yun Tianfeng yang melangkah maju, duduk di samping tempat tidur, mengulurkan tangan memegang telapak tangan Xiao Yu. Dia berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu, yang hendak berbicara, merasakan lapisan bulu kuduk di sekujur tubuhnya.
Yun Tianfeng ini benar-benar tidak dalam arah yang benar. Aku jauh lebih baik. Xiaoyu dengan cepat menarik tangannya keluar darinya, dan diam-diam bergerak menuju bagian dalam tempat tidur, yang benar-benar canggung. Ada senyum di mulut Yun Tianfeng. Lao Xie, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lang Zhantian dan Lin Dongyun bergegas maju. Xiaoyu tertawa, tentu saja. Kamu cabul. Lang Zhantian memutar matanya. Lin Dongyun bergumam, ini lebih dari sekadar cabul, serangan diam-diam oleh master tingkat raja belum dapat membunuhmu, dan dia telah terluka parah, tidak apa-apa. Xiaoyu teringat kembali kejadian saat itu dan merasa sedikit takut. Roh jahat yang dilepaskan dengan mudah dikalahkan, dan Golden Eagle Condor juga dibagikan. Jika bukan karena dua kartu sihir dan kartu mantra ini, diperkirakan itu akan benar-benar selesai. Dia segera mengeluarkannya dan memeriksanya. Namun, melihat roh jahat di kartu mantra sihir, elang emas di kartu mantra tidak banyak berubah. Ini adalah jiwa pertempuran dan jiwa binatang buas, yang tidak dapat dibunuh oleh roh pertempuran. Itu termasuk dalam lingkup misteri khusus. Aku juga mati selama 9 kehidupan. Xiaoyu berkata dengan emosi, adakah yang bisa berpikir bahwa orang suci teratai hitam mengirim seorang guru surga untuk membunuhku? Aku juga sangat terkejut, bagaimana kamu bisa membuat gereja teratai hitam begitu memperhatikanmu? Bukan hanya Sui Jingde, seorang penatua, menjadi guru kelas menengah raja, tetapi bahkan wanita tua yang merupakan wali besar, Yaji, datang, dan mereka semua tega membunuhmu. Lang Zhantian bertanya-tanya. Xiaoyu tiba-tiba berkata, apa? Yu Yaji ada di sini. Ketiganya mengangguk. Yun Tianfeng berkata, dia tidak hanya datang, tetapi dia juga bertarung dengan Xing Luo. Prosesnya benar-benar naik turun, dan hasil akhirnya sejauh ini tidak dapat dipahami. Tidak, kan? Xiaoyu menatap ketiganya. Ketiganya fokus pada Xiaoyu. Xiaoyu yang tidak nyaman yang sedang dilihat berkata, kalian semua menatapku seperti ini. Karena kamulah yang akhirnya mengakhiri pertempuran, kata Yun Tianfeng. Aku hanya bercanda, aku tidak sadarkan diri saat itu. Selain itu, mengapa aku tidak tahu? Xiaoyu bergumam dalam hatinya, apakah Lian Yuxiang membuat hantu? Lin Dongyun berkata, ngomong-ngomong, kepala Xing Luo mengatakan sesuatu pada saat itu, dia berkata untuk membiarkanmu menonton, dan kamu sedang koma pada saat itu, dan kami bingung. Aku melihatnya, terlihat koma. Xiaoyu merasa aneh, tetapi pikirannya berkelebat dalam serangkaian gambar saat ini. Setelah koma, Xing Luo muncul untuk membunuh Sui Jingde, bertarung melawan Ye Jie, dan akhirnya penampilan raja tertinggi Jin aneh, dan proses penyerapannya. Dia mengulurkan tangan tanpa sadar dan menangkap liontin bulan sabit. Liontin bulan sabit itulah yang menyerap boneka emas tertinggi, bukan dia. Yang mengejutkannya adalah bahwa Jin Rong tertinggi adalah simbol Master Gothic, bagaimana itu bisa menjadi tanda penyelamat hidup Yu Yaji, dan akhirnya penampilan Yu Yaji, yang diambil bersama dengan Master Gothic ketika dia mengambil sarung tangan penguasa, penampilan Master Gothic, dia menebak sesuatu. Yang paling mengejutkannya adalah kesombongan Jin Yong tertinggi. Sinar kriket emas tertinggi benar-benar mengalahkan Xing Luo, yang tidak terhalang dan dapat dengan mudah masuk ke alam 10 raja. Apa artinya ini? Saya khawatir Master Gothic bukanlah 10 tuan yang sederhana. Raja Perang. Xiaoyu bergumam bahwa jika Raja Perang memang dapat menarik perhatian keluarga-keluarga besar, tampaknya ia belum mampu menghadapi keluarga-keluarga kuno yang paling kuat dengan saksama. Tampaknya ia tahu dari mulut Ziyan dalam hal ini, identitas Master Gothic sangat berbeda. Lupakan saja, hal ini secara alami akan diketahui di masa depan. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menekan pikiran tentang Master Gothic, dan ia masih khawatir tentang munculnya gambar aneh itu. Apakah kau pernah melihat apa yang Xing Luo lakukan padaku saat itu? Xiaoyu bertanya. Tidak, Lin Dongyun menggelengkan kepalanya. Melihat mereka bertiga, Xiaoyu mengerti bahwa itu harus berhubungan dengan Lian Yuxiang. Pada saat itu, ia tidak sadarkan diri, tetapi Lian Yuxiang tidak ada di sana. Ia dapat melihatnya, dan semua yang ia lihat tertulis dalam benaknya. Penggabungan spiritual ini harus ditemukan oleh Xing Luo. Apa yang dikatakan Xing Luo? Xiaoyu bertanya. Ia berkata bahwa ia tidak dapat memberimu obat mujarab, tetapi hanya membiarkanmu pulih sendiri. Kata Lin Dongyun. Mengerti. Xiaoyu mengangguk. Yang disebut tidak memberitahu orang lain, jelas untuk memanfaatkan kesempatan fusi spiritual ini,
sehingga ia bisa mendapatkan jejak kekuatan pemurnian Yuxiang. Apakah itu berarti sesuatu yang lebih dalam tentang cara menangani fusi pikiran? Apa yang kau mengerti? Tanya Yun Tianfeng. Oh, tidak ada. Xiao Yu tidak berencana untuk mengatakan sesuatu yang menyatu dengan bagian jiwa Lian Yuxiang. Ya, aku memulihkan beberapa hal, jangan beritahu orang lain. Yun Tianfeng tertawa, kita semua tahu ini, tapi... Dia berhenti dan menatap Xiao Yu sambil tersenyum, haruskah aku memberitahu Bingu? Menyebutkan tarian es, Xiao Yu tanpa sadar melihat ke dalam ruangan. Tidak ada bayangan tarian es. Ada rasa sakit di hatinya. Apakah dia masih marah sekarang? Dan dia hampir terbunuh, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa dan tidak mengunjunginya. Tarian es menjagamu tadi malam. Aku memaksanya untuk kembali beristirahat pagi ini. Yun Tianfeng berkata pelan ketika Xiao Yu sedih. Xiao Yu, yang agak tersesat, tiba-tiba duduk. Membencimu, melihat teman dan melupakan teman. Lang Zhantian dan Lin Dongyun mengangkat jari tengah mereka pada saat yang sama. Sambil tertawa, Xiao Yu merasa segar kembali, seolah-olah lukanya sedikit lebih baik. Dengan melakukan ini, Bingu jelas melepaskan prasangkanya. Dengan perhatian Bingu, Xiao Yu juga banyak bersantai. Dia lebih tertarik mengobrol dengan ketiganya, tetapi agar tidak mengungkap berita tentang pemulihan cedera Xiao Yu, ketiganya diurus secara bergantian untuk mencegah orang luar masuk. Itu juga mencegah seseorang datang untuk membunuh. Sejak saat Sekte Teratai Hitam membunuh Xiao Yu dengan kekuatan terkuat kali ini, dapat dikatakan bahwa Xing Luo mengejutkan mereka, tetapi tidak ada yang dapat menjamin apakah mereka akan kembali untuk membunuh. Xiao Yu juga memikirkannya. Dia memiliki beberapa dendam dengan teratai suci, tetapi itu hanya kontradiksi dengan cucu perempuan Yu Yaji, Yu Yunchao, dan cucu perawat kedua Gu Yunying, Gu Jiangxian. Dia belum mencapai titik di mana Yu Yaji secara pribadi menembak. Satu kemungkinan, obat mujarab 3 warna. Masa lalu hanya dapat dijelaskan oleh Dewa 3 warna. Tetapi bagaimana teratai hitam tahu tentang Dewa 3 warna? Dan tampaknya Yuxiang yang memurnikan juga menyadarinya, dan bahkan mengetahuinya, tetapi tidak mengatakannya dengan sengaja, yang membuatnya merasa bahwa bahaya yang dibawa oleh Dewa 3 warna tampaknya muncul. Pertama adalah Yulan Ruo, dan kemudian Yaji. Semuanya adalah dia tidak dapat bersaing dengan musuh. Sakit kepala, Xiao Yu sedang berbaring di tempat tidur, memikirkan masalahnya. Berpikir tentang itu, dia merasakan bahwa garis kekuatan mengalir lagi di dalam hatinya. Roh Xiao Yu terkejut, dan Lian Yuxiang bertindak lagi. Dia segera menonton. Yang tidak terduga baginya adalah ketika dia melihat garis kekuatan itu, dia merasakan pusing di kepalanya dan kantuk yang berat menyerangnya, yang membuatnya tidak dapat membuka matanya. Sial, itu pasti telah dikeringkan oleh Lian Yuxiang, Xiao Yu memarahi sebelum tertidur. Tersandung untuk tidur lagi. Awalnya Xiao Yu khawatir bahwa orang lain akan menemukan apa yang dia pulihkan, tetapi ternyata kali ini baik-baik saja, dan langsung tidur lagi. Tidak perlu menutupinya. Saya tidak tahu berapa lama, Xiao Yu bangun lagi. Hal pertama yang dia lihat adalah tubuhnya. Hasilnya, kejutan yang lebih besar muncul. Dia benar-benar menerobos dalam tidurnya dan melangkah dari posisi tengah tingkat awan ke tingkat atas tingkat awan. Perubahan, ini terlalu besar. Terobosan dalam tidur. Xiao Yu menemukan bahwa perpaduan jiwa ini tampaknya memiliki beberapa manfaat untuk dirinya sendiri. Terutama kekuatannya jelas lebih lemah daripada Yu Lianxiang. Jika Anda datang beberapa kali, apakah Anda akan mencapai tingkat yang lebih tinggi? Xiao Yu memiliki beberapa fantasi yang tidak realistis. Tentu saja, pikirkan saja. Apakah Yang Mulia mengatakan bahwa Anda baik-baik saja, mengapa Anda masih tidur? Suara Bingu yang familiar terdengar, dengan kekhawatiran yang kuat, menatap wajahnya. Bingu bergumam, "Bau, apakah Anda tahu bagaimana saya bisa sampai di sini akhir-akhir ini? Bangunlah dengan cepat." "Bangun segera," kata Xiao Yu. "Baiklah, itu bagus." Bingu tiba-tiba terbangun, melihat ke bawah dan membuka matanya, dan menatap Xiao Yu-nya sambil tersenyum. "Aoyu Bao, Anda bangun lama sekali dan pura-pura tidur, saya mengabaikan Anda." Xiao Yu mencengkeram telapak tangan Bingu, menariknya dengan kuat, dan menjatuhkannya ke tempat tidur, menggunakan kedua tangannya untuk memeluk Bingu. "Lepaskan aku, dasar bajingan Bao, Aoyu Bao." Bingu berusaha keras. "Jangan lepaskan." Xiao Yu bersikap sombong. Setelah berjuang beberapa saat, Bingu menyerah.
tetapi wajahnya yang nakal penuh dengan kemarahan, dan dia berpaling dari menatapnya, tampak marah. Masih marah, Xiao Yu berbisik di telinganya. Hah, Bingwu benar-benar marah. Xiao Yu menghela napas dan melepaskannya, berkata, ada beberapa hal, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bingwu menoleh dan menatapnya, apa yang tidak bisa dikatakan, apakah aku begitu tidak layak untuk dipercayaimu, kau tahu sejak kau menyentuhnya. Aku sudah menunggumu menjelaskannya kepadaku, tetapi bagaimana denganmu? Sudahlah, Xiao Yu, yang awalnya sulit berbicara, tidak dapat menahan kegembiraannya, karena dia marah pada hal-hal yang tidak dijelaskannya, bukan karena Yulan Ruo. Xiao Yu tertawa keras dan mencium bibir Bingwu dengan ganas. Aoyu Bao, jangan sentuh aku sebelum kau menjelaskannya dengan jelas. Wajah Bingwu memerah, dan Xiao Yu meliriknya, tetapi dia tidak kedinginan. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya kepadamu, tetapi sebelum aku mengatakan itu, aku ingin mendengar bagaimana menurutmu aku menyentuh pantat Yulan Ruo. Xiao Yu memilah-milah kepalanya, dan dia tahu bahwa karena itu adalah dia tanpa menjelaskannya, kau seharusnya memikirkan sesuatu. Mungkin langkah Yulan Ruo akan menjadi peluang besar baginya untuk melawan Bingwu memang sangat marah. Ketika dia melihat Xiao Yu benar-benar menggoda Yulan Ruo di depannya, dia benar-benar gila. Dia hampir ingin menamparkan Xiao Yu, tetapi dia bukan wanita lain. Dibandingkan dengannya, karena dia dan Xiao Yu adalah kekasih masa kecil. Bagi Xiao Yu, Bingwu tahu betul, mengenalnya lebih dalam daripada dirinya sendiri. Xiao Yu adalah pria tipikal yang berani menggoda wanita, tetapi tidak pernah secara fisik menggoda wanita. Dapat dikatakan bahwa dia sering menggunakan metode ini untuk meredakan tekanannya sendiri. Bagaimanapun, Xiao Yu menanggung terlalu banyak tekanan. Tekanan 10 tahun terakhir telah gagal menghancurkannya, dan itu sudah merupakan keajaiban. Oleh karena itu, dalam pikiran bawah sadar Bingwu, saya tidak berpikir Xiao Yu akan melakukan itu. Kemudian, setelah kembali dengan Yulan, saya memikirkannya sedikit lebih dalam, dan itu lebih aneh, terutama mengingat apa yang dikatakan Xiao Yu kepada liontin air mata bulannya, dia merasa Xiao Yu tampaknya menentang Yulan Ruo. Aku hanya merasa aneh. Kamu sepertinya tidak begitu mesum. Bingwu memikirkan situasinya. Jika Xiao Yu begitu mesum, aku khawatir dia sudah tidak perawan lagi. Lagi pula, kekuatan guru adalah median yang paling suci, kamu sama sekali. Tidak sebanding, bagaimana mungkin kamu membiarkanmu terus-menerus meremas, menggosok 2 kali. Xiao Yu menarik napas dan berkata, aku masih mengenal Bingwu yang terbaik, datang dan cium aku lagi. Ren Xiao Yu mencium, Bingwu berkata, apa yang sebenarnya terjadi, kamu katakan padaku. Baiklah, aku katakan padamu, itu mungkin membuatmu tak terduga, dan bahkan membuatmu kesal, apakah kalian semua memikirkannya. Setelah Xiao Yu mendapat jawaban positif dari Bingwu, dia akan menghilangkan pneumonia dan dibawa oleh Yulan Ruo. Desain itu meninggalkan binatang naga kalajengking berekor 3, pergi ke Yulan Ruo untuk dibunuh di luar kota Telo, dan menyelamatkan Xian, lalu dijebak oleh Yulan Ruo di rumah Kaisar Tianyan Xian, dan akhirnya pergi ke jalan yang sepi dan mati di tangan Yulan Ruo. Semua itu diceritakan lagi. Sambil menggigit bibirnya, Bingwu tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mendengarkan dengan tenang. Xiao Yu akhirnya berkata, aku belum memberitahumu, karena aku benar-benar tidak dapat memberikan bukti. Yang lebih menggelikan lagi adalah jika kamu dan aku tidak memiliki hubungan sama sekali, apalagi keberadaanmu. Begitu kamu mengatakan bahwa kamu menentangku, aku khawatir aku akan membuatmu berpikir. Tetapi mengapa dia melakukan itu? Ekspresi Bingwu rumit. Berbicara tentang ini, kita harus menyebutkan mengapa aku mampu menumbuhkan dendam. Xiao Yu berkata, apakah kamu ingat, tuanmu berkata kepadamu bahwa aku mampu menumbuhkan dendam karena aku mendapatkan Dewa dan Jalan Tari Es, Dewi. Menganggukkan kepalanya, Xiao Yu berkata, ya, itu karena Sendan. Sejauh yang aku tahu, asal-usul Sendan sangat istimewa. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya, aku baru saja belajar dari mulutnya. Dewa 3 warna obat mujarab membuatku mencapai level Kaisar. Kaisar, benarkah? Bingwu berkata dengan heran. Sejak mengikuti kultivasi Yulan, dia secara alami mengetahui keberadaan 3 tingkatan dari 10 raja, Raja Perang, dan Raja Perang. Seperti yang dikatakan Suster Xian, ini tampaknya hanya efek bulu dari Dewi 3 warna.
kata Xiaoyu. Apa? Bingu benar-benar tercengang menjadi kaisar perang. Kekuatan macam apa itu? Itu hanya efek bulu, yang terlalu luar biasa. Jadi tidak mengherankan bahwa Yulan mencoba membunuhku. Pasti peran lain yang terkandung dalam Tricolor God dan telah membunuhnya, termasuk tangan Yuyaji padaku kali ini. Itu karena ini, kata Xiaoyu. Jika Anda mengatakan bahwa Yulan melakukannya untuk dirinya sendiri, Bingu masih sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, Xian juga tahu mengapa dia tidak melakukannya, tetapi hampir melakukannya. Tetapi Yuyaji secara pribadi menembak Xiaoyu untuk membunuh Xiaoyu. Ini adalah apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dia sangat jelas tentang kontradiksi antara Xiaoyu dan Teratai Hitam, dan untuk lebih jelasnya, itu bahkan bukan kebencian. Bagaimana Yuyaji bisa melakukan tembakannya sendiri? Lalu ada kinerja Xingluo. Saya belajar dari Yulan Ruo bahwa status Xingluo jelas tidak lebih rendah dari Yulan Ruo. Orang seperti itu harus melawan Xiaoyu untuk duel dengan Yuyaji, dan bahkan mengekspos kekuatan tersembunyinya selama beberapa dekade. Mengapa? Hanya ada satu kemungkinan, dan itu karena 3 warna. Apa yang harus saya lakukan? Bingu bersandar di lengan Xiaoyu dengan agak lemah. Di satu sisi, dia adalah pria yang disukainya, di sisi lain, tuannya. Telapak tangannya penuh dengan daging. Dia benar-benar tidak menginginkan kontradiksi yang begitu besar antara kedua belah pihak. Dia beberapa kata lemah, Aoyu, kamu telah dianiaya sepanjang waktu, tetapi dia adalah tuanku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sambil menepuk bahu Xing Ao yang sedang menari dengan lembut, Xiaoyu berkata dengan lembut, setelah kakak Xian memukul Yulan Ruo dengan serius, dan kepala Xingluo mengambil inisiatif untuk menunjukkan dukungan mereka kepadaku. Jika kamu ingin datang, tuanmu tidak akan berani melakukannya kepadaku dengan mudah. Nah, untukmu, Bingu mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan gugup. Tentu saja itu istriku. Xiaoyu tertawa. Aoyu yang bau. Wajah Bingu tiba-tiba memerah, dan hati Fang terasa sangat manis. Xiaoyu menderita begitu banyak keluhan untuk dirinya sendiri, dan dia juga bersalah padanya. Dia tidak hanya menyalahkan dirinya sendiri, tetapi juga membantu dirinya sendiri, dia merasa sangat bahagia. Berbaring malas di pelukan Xiaoyu, mendengarkan detak jantung yang kuat, Bingu sedikit terpesona. Keduanya saling berpelukan. Diam, diam, cukup diam saat ini lebih baik daripada suara. Ngomong-ngomong, Bingu, kamu tahu, kata Xiaoyu. Sebelum dia selesai berbicara, Bingu mengulurkan tangan dan memegang bibirnya. Dia tersipu dan berkata, ketika tidak ada seorang pun, kamu tidak boleh memanggil namaku. Apa itu? Xiaoyu tiba-tiba berkata. Bingu mengerang di telinganya. Hei, oke, itu disebut bayi ketika tidak ada seorang pun. Xiaoyu tertawa, dan telapak tangannya jatuh tanpa sadar di pinggul Bingu yang harum, dan dengan lembut meremas, sayang, kamu tahu apakah tuanmu menguasai salah satu dari 10 teknik misterius teratas? Aku tidak tahu. Bingu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa aku memodelkan pinggulnya adalah karena dia menggunakan kontrol pikiran untuk mengendalikannya. Ini adalah teknik yang sangat misterius yang dapat mengendalikan tubuh seseorang. Xiaoyu tersenyum, sayang, kamu harus menemukan cara untuk belajar. Bingu Bai meliriknya, dan berkata, apakah kamu juga mencoba belajar? Mengangguk dengan berat, Xiaoyu berkata, ya, tetapi aku lebih khawatir dia akan melakukan sesuatu padamu berdasarkan kendali pikiran kendali ilahi. Dari situasi Dewa Tiga Warna, misterinya, kurasa Yulan sekarang aku masih belum mengetahuinya sepenuhnya, hanya tahu sedikit bulunya, jadi goncangan dari dua keluarga besar yang diwakili oleh Sister Xian dan Kepala Xingluo akan membuatnya berhenti, tetapi begitu dia tahu peran sebenarnya dari Tricolor Sendan, kurasa itu pasti aku akan melakukannya lagi. Pada saat itu, tidak akan semudah itu untuk membunuhku. Selain itu, kedua keluarga kuno sangat mementingkannya, jadi sangat mungkin untuk menggunakan teknik pengendalian pikiran untuk menggunakanmu untuk berurusan denganku. Meskipun Xiaoyu benar-benar spekulatif, Bingu tahu bahwa Yulan Ruo kemungkinan besar akan dapat bekerja dengan Yulan untuk waktu yang lama, dan dia akan mengenal Yulan Ruo. Jika Yulan terlihat anggun dan abadi, itu sangat berdebu, tetapi itu kejam. Apa yang harus aku lakukan? Bingu khawatir. Ingat liontin yang kuberikan padamu.
Xiaoyu tertawa. Itu karena aku khawatir kamu akan dikendalikan oleh beberapa kekuatan magis seperti kekuatan spiritual. Air mata Dewa Bulan dari keluarga kerajaan Tianluo akan terjamin. Kamu tidak berada di bawah kendali orang luar manapun. Ah, ah, ah. Setelah mendengar ini, air mata Bingu menetes satu persatu, dia terbang ke pelukan Xiaoyu, memeluknya dengan kuat, dan menangis sambil menangis, Aoyu, kamu begitu baik padaku, aku bahkan mencurigaimu. Merasakan suasana hati Bingu yang bergejolak, Xiaoyu tahu bahwa mulai sekarang, Bingu akan sepenuhnya berada di pihaknya, bahkan jika Yulan Ruo bersikap baik padanya. Sambil membelai lembut rambut Bingu, Xiaoyu tertawa, gadis bodoh, kamu adalah wanita pertamaku, aku tidak menyakiti siapapun yang kamu sakiti. Yang pertama, yaitu, yang kedua, yang ketiga. Bingu dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Melihat ekspresi gugup Xiaoyu, dia menangis dan tersenyum. Nanti wanita, aku harus setuju untuk masuk ke Xie Jiamen. Sister Xian sangat baik padamu, jadi aku setuju. Dadada, saat itu, langkah kaki terdengar dari luar keduanya terkejut, dan langkah kakinya sangat ringan, tetapi sedikit berantakan, menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Bingu segera turun dari tempat tidur dan dengan cepat menyeka air matanya, sementara Xiaoyu terus berpura-pura tidur. Hei, Han Yue, apa yang kamu lakukan dan mengapa kamu menggendong seseorang? Suara Lin Dongyun terdengar di luar. Dan kalian berdua, kamu, yang memiliki satu lengan kurang, katakan kamu. Mari kita lihat Xie Sao. Seseorang menjawab. Mendengar suara ini, Xiaoyu mengangkat alisnya dan berbisik cepat kepada Bingu, hati-hati dengan lengan yang patah ini. Bingu mengangguk sedikit, dia sudah memikirkan siapa itu. Apakah kamu membutuhkan begitu banyak orang untuk mengunjungi Lao Xie, dan berapa banyak dari mereka adalah kelompok tentara bayaran mahkota? Aku tidak tahu apakah Lao Xie paling membenci kelompok tentara bayaran mahkota. Lin Dongyun berkata dengan dingin. Lin Dongyun, apa yang kau pedulikan? Ini yang aku undang. Xiaoyu diserang. Siapa tahu kita akan dibunuh di sini. Demi keselamatan, aku mengundang korps tentara bayaran mahkota untuk melindungi keselamatan semua orang. Sekarang, aku ingin memeriksa situasi di kamar Xiaoyu, kata Han Yue dingin, semua ikut aku. Pintu didorong terbuka. Lin Dongyun masuk lebih dulu, dengan cepat mencapai tempat tidur Xiaoyu, dan berdiri di sekitar tempat tidur bersama Bingu, menghalangi kemungkinan orang lain mungkin dekat dengan Xiaoyu. Kemudian sekelompok orang masuk, dipimpin oleh Han Yue, di belakangnya adalah Jules dari keluarga Pasa dari Kekaisaran Tianluo, Souls, yang telah mematahkan lengannya, dan kemudian 3 atau 4 anggota resimen tentara bayaran mahkota, yang mana seorang pria parubaya adalah wakil kepala resimen tentara bayaran mahkota Wilpenser. Kemunculan orang ini tiba-tiba membuat hati Bingu tidak senang. Han Yue memiliki kecemburuan yang kuat terhadap Xiaoyu. Belum lagi Jules dan Souls, lalu lengan Souls dipotong oleh Xiaoyu. Kedua putra Wilpenser dibunuh oleh Xiaoyu. Tujuan mereka adalah membuat mereka terlihat oleh orang-orang bodoh. Apa yang terjadi dan bagaimana bisa begitu hidup? Lang Zhantian datang dari luar, dan dia dan Lin Dongyun selalu memiliki pembagian kerja. Karena kamar berada di sebelah kiri dan kanan Xiaoyu, mereka berdua berada di kamar mereka sendiri. Di dalam mengawasi di sini, satu dijaga di tengah malam, satu dijaga di tengah malam. Mendengar kata-kata Lin Dongyun, Lang Zhantian bangkit dan segera bergegas. Datanglah lebih cepat dari kaki anjing. Han Yue berkata dengan dingin. Lang Zhantian menyeringai dan berkata, kaki anjing jauh lebih cepat dariku. Begitu aku tiba, sekelompok kaki anjing sudah datang lebih dulu. Kamu, Han Yue marah. Oh, Han Sao, kami datang untuk menemui Xie Sao, mengapa kami harus marah? Souls berkata sambil tersenyum. Han Yue diam-diam berkata bahwa dia hampir diperkenalkan oleh Lang Zhantian. Dia sudah tahu dari mulut Han Li bahwa di generasi ini, Lang Zhantian yang paling sulit pasti ada di dalamnya, karena dia memiliki satu orang yang memiliki kelebihan yang tak tertandingi, berkulit tebal. Ini telah diasah berkali-kali. Ya, Han Yue menepuk bahu Souls. Kita harus mengunjungi Xiaoyu, tetapi dia menang untuk kita. Dia melangkah ke tempat tidur. Bingu menatapnya dengan dingin. Dia masih beristirahat. Tidak apa-apa, jangan ganggu dia. Gadis penari es benar-benar perhatian. Han Yue berkata tanpa cemburu,
dia benar-benar tidak berani menyinggung Bingwu, karena Bingwu adalah orang yang dipilih oleh Yulan, dia tahu apa artinya dipilih oleh Yulan. Baiklah, kamu tidak perlu mengurus dirimu sendiri. Jika tidak apa-apa, pergilah dengan cepat, Aoyu perlu istirahat. Bingwu berkata dengan dingin. Di hadapan Han Yue, Lin Dongyun dan Lang Zhantian sedikit lebih lemah. Bagaimanapun, kekuatan keluarga tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Han, tetapi tarian es berbeda, dan sangat sombong untuk menangkap orang. Melihat si Aoyu masih tertidur, Han Yue tidak dapat menemukan cara untuk sementara waktu. Han Sao, karena si Sao masih tertidur, jangan ganggu dia, belum terlambat untuk melihatnya ketika dia bangun. Souls berbisik, tetapi suaranya terdengar oleh yang lain. Baiklah, Han Yue belum ingin pergi, tetapi tersentuh oleh Souls, tahu apa yang harus dikatakannya, dan setuju. Keduanya berbalik dan pergi. Ketiga tarian es itu menarik napas. Tetapi pada saat ini, Souls tiba-tiba berdiri, melihat ke atas dan berteriak, "Seseorang, hati-hati, lindungi si Sao." Bingwu, Lin Dongyun, dan Lang Zhantian hampir secara kondisional menghalangi si Aoyu dari belakang. Yang lain tercengang, tidak berarti apa-apa. Tidak seorang pun. Ada penjaga yang diatur oleh Yun Tianfeng di luar, dan segera berlari masuk. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Souls. Souls tertawa, mungkin aku sedang terburu-buru. Aku agak lelah, jadi lihatlah matanya. Dia menatap si Aoyu lagi, aku tidak bangun dan berterima kasih kepada si Sao. Tercela, Bingwu berkata, merasa bahwa dia melakukan ini untuk membuat si Aoyu tidak bisa berpura-pura tidur, dan menatap Souls dengan tajam. Dia bisa mengerti kata-kata si Aoyu. Lengan yang patah ini sulit untuk dijerat Souls. Itu pasti sudah bangun, jika kamu tidak bangun, itu sengaja berpura-pura tidur, dan tidak memberi kita semua muka. Han Yue segera berkata dengan kooperatif, dan maju lagi. Si Aoyu tidak punya pilihan selain membuka matanya. Mengetahui kedatangan Souls Call, dia tahu bahwa berpura-pura tidur sulit untuk dilewati. Benar saja, kemampuan orang ini untuk beradaptasi dengan berbagai kejadian benar-benar di luar imajinasi, dan ia dengan mudah menyelesaikan masalah berpura-pura tidur. Keduanya bertarung lagi, meskipun tidak terlihat, tetapi mereka semua mengetahuinya. Si Aoyu membuka matanya dan menatap Souls dengan empat mata, dan melihat cahaya dingin yang suram dari mata Souls. Kontes yang sebenarnya dimulai. Bagi para pria kuat yang lebih tua itu, si Aoyu tidak akan terlalu peduli dengan hatinya. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki dukungan yang jelas dari keluarga Xian dan Xingluo, dan Raja Kayu belum terungkap. Pada saat itu, keluarga manapun harus memperhatikannya. Jangan pernah berani dengan mudah menggunakan karakter kuno untuk melakukan sesuatu padanya, ini juga merupakan berkah terbesar dalam berkahnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah elit muda yang sebenarnya. Dan generasi muda, yang paling waspada dari si Aoyu adalah Souls. Itu benar, si Aoyu, aku tidak menyangka kamu bisa lolos di tangan Sui Jingde, sayangnya, itu luar biasa, aku ingin mengaguminya. Han Yue tersenyum dan menatap si Aoyu. Si Aoyu tersenyum ringan dan mengabaikannya. Han Yue tidak marah, tetapi senyumnya lebih dalam. Mengingat kita semua mewakili Kekaisaran Tianluo, jadi untuk mencegah orang-orang teratai hitam datang untuk membunuhmu lagi, aku secara khusus menugaskan resimen Verponse dari tentara bayaran mahkota. Datang untuk melindungimu. Terima kasih banyak, kata si Aoyu. Sama-sama, sama-sama. Siapa yang menjadikan aku seorang teman? Han Yue mengucapkan kata teman dengan sangat serius, lalu berbalik dan berkata kepada Wilponser, Ketua Wilponser, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Bekerja, Wilponser maju dan berkata, sementara Han Sao yakin, aku akan melindungi si Sao sendiri. Han Yue Dao, baiklah, itu bagus, kamu harus lebih banyak berkomunikasi dengannya. Melangkah maju, Wilponser menatap si Aoyu dengan mata besar. Untuk orang ini, Bingwu dan tiga lainnya sedikit gugup, dan mereka semua waspada. Meskipun Wilponser adalah kepala resimen tentara bayaran mahkota, dia seharusnya adalah orang yang mengerti maju dan mundur, tetapi bagaimanapun juga putranya sendiri dibunuh oleh si Aoyu. Tidak ada yang bisa menjamin balas dendamnya, dan sekarang dia akan membunuh. Aku punya nama panjang untuk si Sao. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua putraku, kekuatan si Sao luar biasa. Wilponser tidak menunjukkan kebenciannya, tetapi berkata dengan tenang.
Tetapi semua orang mendengarnya, dan kebencian Wilponser sangat dalam. Apa yang dikatakan kedua putranya, ketika kedua putranya mendengar tentang Xiao Yu, yaitu, ketika Xiao Yu terbunuh, itu tersirat dengan jelas. Ingatan Wilponser sangat bagus. Aku harus mengingat semuanya untuk kedua putranya. Xiao Yu menyadari bahwa karena itu adalah kebencian yang tidak dapat dicerna, lebih baik menyerang dengan agresif daripada mundur. Gaba-gaba, Wilponser segera mengepalkan kedua tangannya, tubuhnya sedikit gemetar. Xiao benar, jadi aku bersumpah untuk memberi mereka pertanggungjawaban. Kata Wilponser terus terang, aku ingatkan pemimpin, jangan bunuh diri. Xiao Yu berkata ringan, dengan serangan balik yang kuat. Wilponser mendengus dingin, tidak akan. Setelah berbalik, dia berbalik dan pergi. Dia khawatir jika dia tetap tinggal, dia tidak bisa tidak membunuh. Para tentara bayaran dari Korps Tentara Bayaran Mahkota yang mengikutinya juga pergi. Sisanya adalah Jules dan Souls. Apapun yang dipikirkan keduanya dipimpin oleh Souls, dan Jules, yang tampaknya menjadi tuannya, adalah opsional. Xiao, kita bertemu lagi. Souls maju ke depan. Xiao Yu segera bangkit dan berkata, aku tidak pernah mengira kamu akan datang ke Turo. Aku selalu mengikuti Xiao, kata Souls sambil tersenyum. Karena aku mendengar bahwa kamu ingin pergi sendiri, aku sangat gugup. Aku segera mengirim 15 orang yang lewat untuk melindungi Xiao. Sungguh tidak terduga untuk berpikir bahwa Xiao datang ke Kaisar Turo tanpa mengetahuinya. Aku sial, Lin Dongyun berbisik. Baik Ice Dance maupun Lang Santian menunjukkan kekuatan membunuh mereka. Hanya Xiao Yu yang acuh tak acuh, tetapi dia sama-sama terkejut. Dia tidak menyangka Souls akan diam-diam mengirim seseorang kepadanya, atau pejalan kaki ke-15. Pada saat yang sama, Xiao Yu diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa periode itu terlalu memanjakan. Berbahaya untuk mengambil hati Souls. Dia tidak tahu bahwa Souls Kok telah bertindak padanya di Kaisar Tianluo, tetapi sangat disayangkan bahwa Qin Yuenan tiba-tiba menembak dan membunuh begitu banyak orang dari keluarga Pasa dalam satu gerakan, benar-benar menghancurkan rencana Souls. Begitu peduli padaku, sepertinya aku harus membayar sesuatu. Xiao Yu melirik lengan kanan Souls dan berkata sambil tersenyum, tanpa lengan kiri, kamu harus melelahkan lengan kananmu untuk apapun yang kamu lakukan, itu pasti lelah. Itu tidak berhasil. Sepertinya aku punya waktu untuk membantumu dan membiarkan lengan kananmu beristirahat. Souls tertawa dan berkata, selama Xiao menyukainya, silakan saja. Dia pergi bersama Jules setelah berbicara, dan sementara Han Yue menunggunya di luar, dia bergegas, Han Shao. Aku sangat optimis tentangmu. Jika kamu tertarik, kamu bisa mengikutiku nanti. Han Yue tertawa, dan tidak memberi Souls kesempatan untuk menjawab, jadi dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Melihat punggung Han Yue, Souls menunjukkan senyum aneh. Di wajahnya, Jules, yang selalu bersikap sangat rendah hati, menepuk bahu Solskjaer. Keduanya saling memandang dan menunjukkan senyum yang hanya bisa mereka pahami satu sama lain. Tetapi mereka tidak menemukannya. Di belakang mereka, Xiao Yu sedang menonton. Souls, kamu benar-benar hebat. Tampaknya Han Yue juga telah diperhitungkan. Xiao Yu bergumam dalam hatinya, kali ini dia tidak dapat ditemukan oleh Souls. Faktanya, faktor kuncinya adalah tidak ada yang mempercayainya. Dapat pulih begitu cepat, bagaimanapun, Xing Luo mengatakan bahwa Xiao Yu tidak dapat menggunakan obat mujarab. Hanya seorang Han Yue, bahkan jika dia memiliki keluarga kuno besar seperti keluarga Han di belakangnya, Xiao Yu tidak terlalu takut. Bagaimanapun, dia dapat dianggap sebagai pendukung yang kuat, tetapi jika Souls dan Han Yue bersatu, maka itu benar-benar sangat merepotkan. Yang satu dapat dianggap sebagai konspirasi dan tipu daya, dan yang lainnya memiliki kekuatan yang kuat. Kombinasi keduanya benar-benar mengerikan. Xiao Yu mengerutkan kening. Melihat sekeliling dengan waspada, Xiao Yu diam-diam kembali. Ketiganya masih menari. Apa yang kamu lihat? Lang Santian berkata. Xiao Yu hanya menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Han Yue tampaknya cerdas, tetapi sebenarnya dia milik Shida Kaisu, kali ini tampaknya digunakan oleh Souls. Lao Xie, kamu menyebutkan Souls ini sebelumnya, aku benar-benar tidak menganggapnya serius. Pada pandangan pertama malam ini, anak ini benar-benar dalam masalah. Apakah kamu ingin membunuhnya secara diam-diam? Lang Santian juga menyadari kedatangan Souls,
semuanya menjadi rumit sekaligus. Biarkan aku berpikir, Xiaoyu sedikit emosional. Orang-orang seperti Souls adalah yang paling mengerikan. Mereka bukan orang yang suka berkelahi, mereka pandai menggunakan konspirasi dan tipu daya. Cara terbaik adalah membunuh mereka dan menghilangkan semua masalah. Hanya saja orang yang cerdas seperti Souls tidak terlindungi. Dia harus sangat mementingkan keselamatannya, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Will Ponser ada di sini, tampaknya dari Aoyu. Yang Mulia tidak mengetahui hal ini. Bisakah kita membiarkan Yang Mulia maju dan mengusir mereka? Bingu prihatin dengan pertanyaan yang paling langsung. Dibandingkan dengan Souls, ancaman dari Will Ponser bahkan lebih langsung. Dia datang untuk membalas dendam dan sangat kuat. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tinggalkan mereka. Apakah ada tindakan balasan untuk Lao Xie?" Lang Zhantian berkata, "Apakah menurutmu Star Mercenary Regiment juga bisa datang sejak dibukanya Crown Mercenary Regiment?" Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Lang Zhantian dan Lin Dongyun saling memandang dan tertawa. "Lao Xie, kamu benar-benar licik." Resimen Tentara Bayaran Bintang awalnya merupakan lawan dari Resimen Tentara Bayaran Mahkota, tetapi justru karena kelemahan yang disengaja dari Resimen Tentara Bayaran Bintang itulah yang membuat Resimen Tentara Bayaran Mahkota tampak lebih besar. Resimen Tentara Bayaran Luo tidak perlu lagi menyembunyikan kelemahannya, dan sikap Xing Luo yang mendukung Xiaoyu juga menunjukkan bahwa bintang Luo Ling milik Xiaoyu memiliki peran yang lebih besar. Dia dapat menggunakan bintang Luo Ling untuk melakukan sesuatu. Lang dan Lin berbicara sebentar, lalu pergi sambil menguap. Hanya Xiaoyu dan Bingu yang tersisa di ruangan itu. "Tetaplah dan tidurlah denganku." Xiaoyu tertawa. "Aku sekarat, dan kamu masih punya lelucon." Bingu mencengkeram lengan Bingu dengan cemas. Will Ponser, Souls, dan Han Yue, mereka semua bersama-sama. Itu terlalu berbahaya. Xiaoyu tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku akan baik-baik saja." Sejak zaman Kaisar Tianluo, Kepala Xing Luo berencana untuk mengirim seseorang untuk melindungiku secara pribadi. Sekarang dia akan mundur, mungkin orang-orang yang dikirim akan datang. Pada saat itu, adalah mungkin untuk memobilisasi kekuatan kelompok tentara bayaran Star Luo, dan Will Ponser hanyalah seorang badut. Benarkah? Bingu curiga, terjebak, mengangkat tangannya dan memukul pinggul Bingu. Xiaoyu berkata, "Aku bahkan tidak percaya apa yang aku katakan. Sepertinya aku harus menunggu hukum keluarga untuk memukul." Bingu melihat bahwa Xiaoyu tidak benar-benar khawatir, jadi dia sedikit lega, dan tersenyum. "Dengan cara ini aku bisa merasa tenang." "Baiklah, sayang, suamimu sekarang memberimu tugas," kata Xiaoyu. "Siapa suamimu?" Bingu memberinya tatapan putih yang menawan, dan tatapan penuh cinta itu membangkitkan hati Xiaoyu. "Ayo, apa tugasnya?" Xiaoyu berkata, "Masuk ke keluarga Han." Bingu adalah roti kecil. "Tenang saja, aku tidak akan membuatmu malu." Xiaoyu berkata dengan lembut. "Baiklah, oke." Bingu menggigit bibirnya dan setuju. Setelah mengirim tarian es, Xiaoyu menghela nafas lega, berurusan dengan urusan Yulan Ruo dan keluarganya, tidak bisa terburu-buru, dan sekarang meyakinkan tarian es, maka ada harapan untuk menembus inti keluarga Yulan Ruo. Ditambah lagi bahwa guru racun kelas Master Yin Feng, yang membuat kekuatan apapun terkesan, ingin memainkan peran pada saat yang kritis. Masalahnya sekarang adalah Souls dan Will Ponser. Xiaoyu berkata dengan mulutnya bahwa tidak mungkin untuk mengambil hati mereka. Bagaimana mungkin? Belum lagi bahwa orang-orang dari Resimen Tentara Bayaran Xing Luo belum datang. Bahkan jika mereka telah datang, dan menghadapi perhitungan Souls yang lain, dapatkah mereka mengatasinya? Bagaimana dengan itu? Menangani, mengapa dia membiarkan saya mengambil inisiatif alih-alih mengambil inisiatif? Xiaoyu menunjukkan senyum di wajahnya. Cara terbaik untuk menghadapi seseorang seperti Souls adalah dengan mengambil inisiatif alih-alih memberinya kesempatan selama beberapa hari. Xiaoyu mengawasi Souls dan yang lainnya, tidak tahu apakah Kaisar Yun Tianfeng memperkuat perlindungan dan dia memprotes keras Kekaisaran Turo. Souls, Will Ponser dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, tetapi jumlah Resimen Tentara Bayaran Mahkota yang tiba dikonfirmasi olehnya. Total 31 orang. Jumlahnya tidak banyak, tetapi kekuatannya luar biasa, semuanya berada di atas level pelangi. Di antara mereka, ada 2 guru suci di samping Will Ponser. Menurut informasi yang diperoleh Lang Zhantian, kedua orang ini tampaknya bukan pelayan mahkota.
Orang-orang di korps harus berasal dari pasukan yang sangat besar. Tidak diketahui apakah Han Yue mendapatkan mereka. Resimen tentara bayaran Star Luo juga telah bertindak. Karena Xing Luo sudah sangat kuat, Xiao Yu dapat dikatakan bahwa resimen tentara bayaran Xing Luo juga sangat mementingkan Xiao Yu. 10 guru sementara dipilih di kediaman resimen tentara bayaran Xing Luo di Kaisar Turo. Aula Pos secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi Xiao Yu. Selain itu, orang yang bertanggung jawab atas korps tentara bayaran Xing Luo mengatakan bahwa sebelum Xing Luo ditutup, ia telah memerintahkan kelompok tentara bayaran Master Heavenly Master, dan orang ini membawa sejumlah besar ahli. Semuanya seperti yang diharapkan oleh Xiao Yu. Kedatangan Will Panzer membawa kontradiksi langsung kedua resimen tentara bayaran. Saya dapat memikirkan kelompok tentara bayaran Xing Luo pasti akan campur tangan. Souls juga harus berpikir, maka kelompok tentara bayaran Xing Luo juga ada dalam perhitungannya. Xiao Yu mengetahuinya. Selain itu, Xiao Yu akhir-akhir ini, ada konten utama, terus-menerus mencoba mencari tahu beberapa keuntungan yang dibawa oleh pertempuran antara Xing Luo dan Yu Yaji. Anda harus tahu bahwa, banyak master kelas Raja Surgawi telah memilih latihan retret setelah menonton pertempuran itu, dan mereka dapat belajar banyak darinya. Xiao Yu tidak terkecuali. Demi memurnikan jiwa Yuxiang, gambar-gambar itu seolah tercetak di benaknya. Tentu saja, tidak mungkin untuk melepaskan kesempatan ini. Akibatnya, setelah beberapa hari pencerahan, ia memiliki pemahaman yang samar-samar. Tanda ketiga Longkuan membuat Xiao Yu lebih tekun. Kekuatan Balongkuan tidak diragukan lagi. Dia telah menyadari dua gaya pertama, siapa dia dan Fei Long di surga. Itu semacam tekanan yang mengesankan tentang siapa saya, naga adalah kombinasi luar biasa dari keterampilan fisik dan tempur di langit. Dapat dikatakan bahwa semuanya adalah keterampilan tempur yang hebat. Jika Anda dapat memahami gaya ketiga, Xiao Yu percaya bahwa ia pasti bisa menjadi aces akan membunuh keterampilan bertarung. Adapun integrasi dengan jiwa Lian Yuxiang, dia tidak memiliki petunjuk, tetapi menerimanya secara pasif. Xiao Yu merasakan kegembiraan karena semangat juangnya. Oleh karena itu, dia meningkat pada tingkat yang tidak dapat dipercayainya sendiri. Itu berubah setiap hari, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya dalam ribuan mil sehari. Pada malam hari, proses pertempuran Xing Luo dan Yu Yaji masih disaring. Gambar itu akhirnya diselesaikan. Itu adalah adegan di mana Xing Luo menguasai Tianyu hanya dengan satu tangan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya jatuh dari langit, dan mengelilingi jari-jari Xiao Yu. Pada saat itu, tampaknya Tianyu berada di bawah kendali Xing Luo. Xiao Yu memejamkan mata dan memikirkan gerakan Xing Luo. Gerakannya sangat lambat. Pada setiap langkah, Xiao Yu dapat melihat dengan jelas. Sebuah sentimen muncul. Itulah kekuatan bertarung. Ada banyak misteri di dalamnya, yang dapat dikatakan sebagai teknik bertarung khusus dari keluarga Xing Luo yang dibudidayakan, tetapi yang dilihat Xiao Yu adalah kontrol. Kontrol pertarungan. Bahkan jika Xiao Yu menemukan Bingwu dan membiarkannya menghalanginya, jangan biarkan Han Yuezi membuat masalah, dan hanya Bingwu yang dapat menghalangi Han Yue, bahkan Lang Santian dan Lin Dongyun tidak akan melakukannya. Dia akan melakukan retret singkat. Saya tidak tahu, retret ini ternyata siang dan malam. Bingwu dengan hati-hati menjaga di sini. Lang Santian dan Lin Dongyun juga memperhatikan situasinya dan langsung memberitahu 10 master tingkat pelangi teratas dari kelompok tentara bayaran Star Luo untuk menjaga roh mereka, dan tidak seorang pun boleh masuk. Dengan 10 master teratas ini, Bingwu juga lebih lega. Dia menoleh ke Xiao Yu. Saya melihat Xiao Yu duduk bersila di tempat tidur, lingkaran cahaya samar muncul di tubuhnya, dan pada saat yang sama semangat juang yang kuat bergerak cepat. Tanpa penyembunyian apapun, Bingwu dapat dengan jelas melihat cara operasi yang agresif. Saat dendam itu mengalir, secara bertahap Bingwu menemukan bahwa dendam itu berkumpul di dada dan perut Xiao Yu, di mana cahaya dan bayangan muncul samar-samar. Tyrannosaurus Rex. Seolah-olah ada Tyrannosaurus Rex yang kesepian di dada dan perut Xiao Yu. Dalam pikiran Xiao Yu, Xing Luo masih memiliki sikap dan kemahakuasaan pahlawan surgawi yang mengendalikan Tian Yu di satu sisi. Momentum yang sama dari Xiao Yu juga secara bertahap terpancar keluar. Jika mantan petinju naga-naga dan naganya memiliki karakteristik mereka sendiri di langit, maka langkah Xiao Yu untuk belajar adalah menggabungkan karakteristik dari dua keterampilan bertarung ini. Menyerahkan siapapun itu, naga itu aneh di langit. Secara bertahap,
gambaran dalam benak Xiaoyu berubah, Xingluo menghilang, gambaran baru muncul, dunia terbuka, semua hal tumbuh, makhluk yang tak terhitung jumlahnya lahir, dan mereka saling bertarung. Hanya raja yang berdiri dengan bangga, menghadap ke bumi yang luas, sehingga semua makhluk tunduk padanya, dan itu adalah T-Rex. Menatap kepala yang tinggi, memandang semua makhluk dengan sikap menghina, itu seperti kaisar dunia, keberadaan tertinggi, keberadaan Tuhan. Raungan, sebuah erangan naga dikeluarkan, dan Tyrannosaurus Rex terbang tinggi. Itu menghantam langit dengan sikap menyapu dunia, seolah-olah menerobos langit. Tubuh Xiaoyu bergetar, gambaran itu menghilang, dan semua konten keterampilan bertarung balongkuan dengan cepat mengalir dalam benaknya, mengembun sedikit demi sedikit menjadi jenis keterampilan bertarung baru. Lolongan naga. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyu juga membangkitkan momentum agung yang tak terlukiskan. Pada saat ini, tampaknya dia telah menjadi Tyrannosaurus Rex yang tak terkalahkan, yang tersenyum di langit. Momentum yang bercampur dengan mendominasi dan membenci semua momen, segera membanting tarian es keluar dari ruangan, dan dia tidak bisa berdiri di ruangan itu. Ini mengejutkan Bingu. Momentum itu terkondensasi. Di antara dada dan perut Xiaoyu, cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex itu menjadi semakin nyata, dan semangat juang Xiaoyu juga melonjak ke tempat dia lewat. Raungan, naga yin yang dalam terpancar dari cahaya dan bayangan naha. Xiaoyu juga membuka matanya, dan tampaknya ada kilatan dingin di ruangan itu. Dia mengangkat tangan kanannya, dan roh yang mengamuk datang, dan dia mengepalkannya. Sinar cahaya segera keluar dari tangannya. Cahaya dan bayangan itu melintasi busur di udara, kembali ke tangannya lagi, dan kemudian memudar, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Ini adalah kendali. Panggilan. Xiaoyu menghela napas lega, dan dia akhirnya menyadari teknik bertarung hebat yang tersembunyi di naba longkuan lagi. Teknik bertarung ini diberi nama